Demi menjadi Raja Jiangxi, vampir melompat Tiongkok, tergana setelah kematian, aku tidak hanya mengubah istri tercintaku menjadi Hong Iligui, roh pendendam jubah merah, tetapi juga menahan sakitnya menusukkan jarum perak ke jari telunjuk. Kemudian menjahit mulut dan hidungku dengan benang merah, lalu memakukan paku besi ke tengkorakku, dan kemudian berbaring di peti mati pohon yang sudah disiapkan. Istriku yang sudah menjadi roh pendendam jubah merah membantuku menutup peti mati, dan kemudian menggunakan dendamnya yang besar untuk memelihara mayatku. Sebelum ini, aku memiliki keluarga bahagia. Keluarga bela diri yang disebut itu, untuk melanjutkan kejayaan mereka, dengan kejam membunuh istri dan anak-anakku, dan menggali putraku yang memiliki takdir kilin giok putih, Musang. Mempersembahkan korban kepada dewa jahat yang disebut itu. Pada hari celaka besar yang membawa penggerindaan langit dan menyerbu 7 pembunuhan, aku akan berubah menjadi Raja Jiangxi. Merebut kembali segalanya dari tangan dewa jahat. Saat ini, di aula leluhur keluarga Yin, seorang lelaki tua sedang memuja patung berbentuk aneh. Tuan Yezun, akhir-akhir ini aku selalu linglung dan merasa sangat tidak nyaman. Mohon Tuan Yezun untuk membimbingku. Saat berbicara, lelaki tua itu sudah memotong telapak tangannya dan meneteskan darah keukiran aneh di depannya. Segera, mata patung aneh di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau suram. Aku merasakan ada masalah dengan hantu ganas di kamar Mingzu, kebencian meluap dan memengaruhi medan magnet kamar Mingzu. Kamu sendiri meminta beberapa ahli untuk datang dan menyelesaikannya. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk ragu. Hantu ganas? Seluruh kamar Mingzu sangat besar. Mengapa hanya membuatku merasa tidak nyaman? Mungkinkah itu terkait dengan jebakan beberapa hari yang lalu? Hantu ganas tidak bisa menjadi begitu saja. Semua hantu ganas memiliki kesempatan dan kebetulan yang sangat besar untuk dilahirkan. Jika tidak, hanya ada kemungkinan dibuat oleh manusia. Jangan terlalu banyak berpikir. Kekuatanku telah meningkat baru-baru ini dan aku mungkin perlu menutup diri untuk sementara waktu. Jangan ganggu aku. Yin Shou meninggalkan kuil leluhur dengan cemberut. Dia masih merasa gelisah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kakek King, Sikia. Apa yang membuatmu meneleponku? Bajiasian, apakah kamu berada di kamar Mingzu baru-baru ini? Aku akan kembali dalam 2 hari ini. Ada apa? Tidak enak mengatakannya di telepon. Segera datang temui aku setelah kamu kembali. Nian Tan. 2 hari kemudian, pria yang dikenal sebagai Bajiasian akhirnya bergegas kembali ke kamar Mingzu dari tempat lain. Begitu mendarat, dia mendongak ke langit dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada kebencian yang kental dan tidak menghilang di atas kamar Mingzu ini? Dia merasa sedikit aneh. Dia mengangkat teleponnya dan memutar nomor kakek King. Kakek King, aku sudah kembali. Di mana kita bertemu? Datanglah ke rumahku. Kita akan mengobrol di ruang minum teh. Tidak lama kemudian, Bajiasian datang ke rumah besar keluarga Ying dengan mobil. Di ruang minum teh, kakek Ying sudah duduk dia menunggu. Dia duduk di depan kakek Ying dengan santai. Kakek, mengapa kamu begitu terburu-buru memintaku datang? Apa yang terjadi? Dengan kemampuanmu, kau kembali ke ruang Mingzu ini. Tidakkah kau merasakan apapun? Elang binatang tidak menjawab, malah bertanya balik. Mata Bajiasian menyipit. Apakah tetua ingin mengatakan bahwa energi kebencian yang menyelimuti seluruh ruang Mingzu ini karena dirimu? Pakar tetaplah pakar. Bagaimana? Apakah ada cara untuk menghilangkannya? Bajiasian mengambil cangkir teh dan menggoyangkannya 2 kali. Berkata, tetua, tingkat kebencian seperti ini bukanlah hal yang sederhana. Elang binatang segera mengerti. Kau bisa meminta apapun yang kau butuhkan dalam hal sumber daya. Bajiasian menggelengkan kepala sambil tersenyum. Maksudku adalah bahwa kejadian hari ini tidak seperti biasanya. Elang binatang memandang Bajiasian dan bertanya, saya tidak tahu apakah Tuan melihat sesuatu? Tingkat kebencian seperti ini tidak mungkin muncul kecuali dari tingkat hantu jahat. Karena sudah mencapai tingkat hantu jahat, maka masalah ini bukanlah masalah kecil. Di antara hantu jahat, hantu merah adalah yang paling menakutkan. Namun, secara umum, kondisi pembentukan hantu merah sangat sulit dan jarang terjadi. Tetapi hantu biasa masih relatif mudah diatasi oleh orang yang berpengalaman. Elang binatang mengerutkan kening dan bertanya, apakah Tuan berpikir bahwa masalah ini dibuat oleh manusia? Bajiasian meletakkan cangkir teh dan menatap elang binatang, kemungkinan besar dibuat oleh manusia. Situasi spesifiknya, aku masih perlu tetua untuk menjelaskannya kepadaku. Berkaitan dengan 10 hari yang lalu, sebuah kejadian di sebuah keluarga. Ibu dan anak keluarga itu meninggal secara tidak sengaja di rumah. Tidak perlu dikatakan seberapa besar anak itu. Wanita itu meninggal dengan hati yang dicungkil. Setelah kejadian ini, sekitar 7 hari kemudian, saya merasakan beberapa pertanda buruk. Elang binatang menyembunyikan informasi yang tidak bisa diungkapkan sebanyak mungkin. Mendengar ini, Bajiasian mengangguk mengerti. Tidak heran muncul hantu. Elang binatang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa maksud Tuan? Organ dalam tubuh manusia memiliki sifatnya masing-masing. Hati termasuk api. Mempertahankan yang, terutama bagi wanita yang secara alami bersifat yin,
Hati adalah bagian penting untuk menyeimbangkan yin dan yang. Seorang wanita yang kehilangan jantungnya, jika terkena sinar bulan pada hari ketujuh setelah kematiannya, pasti akan mengalami peningkatan energi yin. Kemungkinan berubah menjadi hantu jahat juga meningkat pesat. Anehnya, selain kasus pembunuhan besar seperti itu, kepala keluarga itu bahkan tidak melapor ke polisi, bahkan membawa jenazah istri dan anaknya, dan pergi begitu saja dari rumah. Tidak ada cara untuk melacak kemana mereka pergi. Bajie mengerutkan kening. Hantu memiliki kemampuan untuk melacak kembali sebab dan akibat dan menemukan musuh. Mereka secara alami dapat menghilangkan semua gambar di sepanjang sebab dan akibat. Namun, hantu biasa tidak dapat melakukan hal semacam ini. Saya memperkirakan hantu ini sudah mencapai tingkat hantu merah yang memiliki kecerdasan. Melihat bahwa itu sangat merepotkan, hati elang binatang langsung berdebar. Jika demikian, harus diselesaikan sesegera mungkin. Tingkat hantu seperti ini akan tumbuh sangat cepat jika menemukan tempat ini yang sangat baik. Jika lebih dari sebulan, bahkan saya pun mungkin akan kesulitan menghadapinya. Tetapi seperti yang baru saja dikatakan, dia telah merusak semua gambar, dan kita tidak dapat melacak keberadaannya saat ini. Sangat sederhana. Membawa dua mayat tidak mungkin dengan mudah meninggalkan kamar Mingzu. Hanya perlu mencari tempat yin ekstrim di dalam kamar Mingzu dan menyelidikinya satu persatu. Pasti akan ada hasilnya. Jika demikian, sepertinya memang mudah ditemukan. Kalau begitu, semuanya terserah perintah Tuan. Berapa banyak orang dan barang yang Tuan butuhkan, katakan saja. Ying Shou berkata dengan semangat. Bajie baru saja akan menyebutkan barang yang dibutuhkan, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sekarang mereka masih mencari di atas. Bukankah ini waktu yang tepat bagi kita untuk bertindak? Justru karena 50, pihak lawan pasti bersembunyi. Kita tidak akan menemukan apapun jika kita pergi mencari sekarang. Kita hanya bisa menunggu sampai malam. Pada saat itu, kita tidak akan memasang penghalang, sehingga pihak lawan tidak bisa melarikan diri sesuka hati. Ying Shou berpikir sejenak dan berkata, jika tidak berhasil, kita tidak benar-benar terburu-buru pada hari ini. Tidak apa-apa untuk berangkat besok malam. Saya pikir sebaiknya jangan bergerak malam ini. Saya juga akan menghubungi rekan-rekan untuk bertindak bersama. Dengan begitu, akan lebih aman. Kalau begitu, semuanya terserah Tuan. Hanya saja Tuan mengatakan bahwa kecepatan pertumbuhan hantu ini sangat cepat. Saya khawatir hari yang jarang terjadi seperti malam ini akan membuat kekuatan pihak lawan semakin meningkat. Seperti yang Anda katakan, pihak lawan baru meninggal 10 hari yang lalu. Dia paling banyak hanya mencapai tingkat hantu merah 3 tingkat. Selama tidak melebihi tingkat 5, masih dalam jangkauan penanganan. Jika mencapai tingkat 5, apa yang akan terjadi? Maka dia akan dapat bertindak sesuka hati di siang hari. Sepanjang hari, 24 jam, tidak akan ada waktu yang aman lagi. Sekarang dia bisa begitu lama menahan diri untuk tidak mencari Anda. Saya lihat dia sedang menunggu untuk menembus ke tingkat 5. Namun, dalam waktu sesingkat itu, saya berani mengatakan bahwa bisa meningkat ke tingkat 3 sudah termasuk cepat. Ying Shou merasa sedikit lega setelah mendengar perkataan Bajie. Sementara Bajie, meskipun berbicara dengan santai, bagaimanapun juga yang harus dihadapi adalah hantu tingkat merah. Dia masih perlu menghubungi bantuan. Mingzu adalah sebuah jalan di pinggir jalan. Seorang pria aneh yang mengepang rambut kecil, memakai kacamata hitam, mengenakan jubah tau berwarna coklat kekuningan, menggantung salib di lehernya, memegang untaian manik-manik di tangannya, dan meletakkan batu nisan di depannya. Bajie berjalan mendekat dengan sedikit senyum. Dia melirik sebuah toples kecil di stan Fang Zhan dan berkata, karena kamu sudah membiarkan Xiao Hu keluar. Hatimu sebagai seorang ayah terlalu besar. Jangan khawatir, kakak senior, Xiao Hu memiliki takdir matahari merah. Tidak masalah baginya untuk berada di bawah sinar matahari sebentar di siang hari. Aku punya sesuatu yang lebih kuat dari bawang putih di sini. Apakah kamu mau? Aku hanya merawatmu karena kita saudara sesama murid. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh saudara Zhao. Saya khawatir saya hanya akan menjadi tua jika saya pergi. Fang Zhan menatap Bajie dengan tatapan curiga. Jangan khawatir. Meskipun kakak seniormu tahu sedikit tentang segalanya, bukankah metode mengatur formasi dan menangkap hantu lebih baik daripada yang kamu pelajari? Bajie menepuk bahu Fang Zhan, memberinya pujian. Fang Zhan menggelengkan kepalanya. Sekarang saudara Zhao telah dikremasi, ilmu yang kupelajari tidak bisa digunakan dimanapun. Mana ada hantu yang kuat? Bajie menunjuk ke langit, adik seperguruan tidak bisa melihat bahwa di atas Mingzu ada aura kebencian yang menyebar. Ilmu membaca aura ini, aku tidak mempelajarinya sebaik dirimu. Aku benar-benar tidak melihatnya. Saat keduanya berbicara, toples di atas meja tiba-tiba bergoyang. Bajie tersenyum. Lihat, bahkan Xiao Hu merasakannya, adik seperguruan, kau telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini. Melihat Xiao Hu mengatakan itu, Fang Zhan berkata dengan serius, aura kebencian telah menyebar ke seluruh langit di atas Mingzu. Hantu yang kuat pada level ini, aku khawatir mendekati Hong Yi. Bajie tidak bertele-tele. Benar,
Sekarang ada satu kasus yang terkait dengan Hong Iligui, dan lawannya mungkin memiliki kekuatan sekitar tingkat 3. Apakah kau tertarik untuk menerimanya? Tidak, tidak, aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Hong Iligui tidak bisa diprovokasi dengan santai. Fang Zhan dengan cepat mengambil toples dan bersiap untuk melarikan diri. Bajie menarik Fang Zhan. Nenek Huang Quan sebelumnya mengatakan bahwa biaya penuntun jalan Huang Quan Xiaohu akan mengenakan biaya sekitar 2 juta padamu, kan? Kau tidak ingin Xiaohu bereinkarnasi dengan baik secepatnya? Setelah kata-kata ini diucapkan, Fang Zhan berhenti. Saat ini toples di pelukan Fang Zhan tiba-tiba berguncang. Fang Zhan dengan lembut mengulurkan tangan dan membelai toples itu. Xiaohu, ayah juga tidak tega padamu. Tapi kau tidak bisa selamanya seperti ini, ayah akan membantumu mencari jalan keluar yang baik. Mendengar kata-kata ini, toples itu secara bertahap berhenti. Melihat Xiaohu tidak lagi keberatan, Fang Zhan menatap Bajie. Panggil aku kakak seperguruan, katakan, apa yang harus dilakukan? Aku membutuhkan bantuan adik seperguruan untuk menjebak Hong Iligui ini dengan metode yang benar, sehingga kau dan aku, saudara seperguruan, bersama-sama melenyapkan kejahatan, tidak akan ada kecelakaan. Fang Zhan menghitung hari ini bertepatan dengan hari Xin, tidak cocok untuk bertindak. Bajie memutar bahu Fang Zhan dan berkata, malam ini kau ikut aku ke rumah bos, maka semuanya akan diatur oleh kakak seperguruan. Melihat Fang Zhan dibujuk, keduanya dengan cepat pergi ke tempat profesional untuk membeli beberapa bahan dan peralatan magis. Baru kemudian mereka kembali bersama ke rumah Hin. Baru saja tiba di pintu rumah Hin, Fang Zhan segera mengerutkan kening. Toples di pelukan Fang Zhan juga bergetar hebat. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak aura kebencian di rumah ini? Bajie memperingatkan Fang Zhan. Adik seperguruan Fang, ada beberapa hal yang tidak seharusnya kita tanyakan. Terima amanah orang, lakukan urusan dengan setia, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Setelah memasuki halaman, Bajie melarang membawa Fang Zhan ke hadapan Yin Shou. Tuan Yin, ini adalah adik seperguruan saya, kemampuannya dalam menghadapi monster lebih baik daripada saya. Tapi adik seperguruan saya ingin bernegosiasi harga dengan Tuan, kata Yin Shou sambil tersenyum. Berapa yang dibutuhkan? Sebutkan saja, Bajie melirik Fang Zhan. Melihat dia kesulitan berbicara, dia berkata untuknya, hanya butuh 2,77 juta yuan naga. Yin Shou melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan masalah, bulatkan saja. 3 juta. Mendengar ini, Fang Zhan terkejut dan segera menangkupkan tangannya ke arah Yin Shou. Tuan sangat murah hati, karena Anda direkomendasikan oleh Tuan, saya tidak perlu khawatir. Saya sepenuhnya bergantung pada kalian berdua untuk urusan besok malam. Fang Zhan segera menyatakan sikapnya, menerima amanah dan melakukan tugas dengan setia. Pasti akan berusaha sekuat tenaga. Bawa adik seperguruanmu untuk beristirahat dengan baik. Jika ada kebutuhan dalam 2 hari ini, jangan ragu untuk berbicara. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Kalau begitu, kami akan kembali berlatih dulu. Urusan besok malam perlu dipersiapkan dengan baik. Setelah berpamitan dengan Yin Shou, Fang Zhan tidak bisa menahan diri untuk melihat kembali ke arah Yin Shou. Dia selalu merasa bahwa Yin Shou tampak seperti sudah ditakdirkan. Kakak seperguruan, Tuan Yin. Fang Zhan baru saja akan berbicara. Tetapi dihentikan oleh Bajie. Dia mendekat ke telinga Fang Zhan dan berkata dengan sangat pelan, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Saya sudah melihat nasib Tuan Yin yang hampir habis lebih dari 10 kali. Tetapi setiap kali dia dan keluarga Yin dilahirkan kembali dengan melawan takdir. Keluarga Yin ini dilindungi oleh sesuatu yang jahat. Mendengar ini, Fang Zhan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian dia mengangguk mengerti. Pada tengah malam, Fang Zhan dan Bajie yang telah berlatih sepanjang hari sudah tertidur. Tetapi Xiaohu tampaknya merasakan sesuatu. Dia keluar dari toples dan melihat sekeliling, dengan ekspresi khawatir melihat ke suatu arah. Pada saat ini, di belakang rumah sakit jiwa kota Mingzhu, di lokasi bekas kuburan massal, energi Yin, kebencian, dan aura najis begitu pekat hingga hampir menjadi nyata. Sesosok hantu wanita berbaju merah sedang menggunakan kekuatan sihir untuk membuka tanah dan mengeluarkan salah satu peti mati yang sudah lama terkubur. Setelah bangkit dan membuka tutup peti mati, dia melihat mayat kakaknya yang sudah berwarna hijau kebiruan, merasa sangat sedih. Dengan hati-hati menempatkan saya di bawah sinar bulan, lalu membuka paku tulang di dahi saya, dan mengarahkan semua sinar bulan yang dipantulkan ke tengah alis saya. Sinar bulan membawa kekuatan yang murni dan tak tercemar, perlahan-lahan menembus ke dalam tubuh saya dari tengah alis, dan secara otomatis mengalir ke setiap meridian saya. Mata saya yang awalnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka, dengan cahaya merah berkedip-kedip di kedua mata saya, seperti 2 gumpalan api yang menyala. Sangat mencolok dalam kegelapan. Aura di sekeliling saya mulai menjadi dingin dan membekukan, seolah-olah pedang tajam yang terhunus. Memancarkan makna yang melahap jiwa. Seiring dengan berlalunya cahaya bulan, kekuatan besar muncul di dalam tubuh. Kuku secara bertahap tumbuh lebih panjang, menghitam, dan menjadi sekeras besi. Tubuh juga mengalami perubahan halus.
Aku tidak puas dengan ini. Fei Jiang memang kuat. Tetapi dibandingkan dengan dewa jahat yang tidak dikenal, aku tidak merasa bahwa level saat ini cukup aman. Jadi aku merumuskan rencana evolusi terbaik. Selama 99 hari masa inkubasi, pada hari yang sangat jahat ketika Tian Mo menyerbu 7 pembunuh, Hong Yi akan menjadi Fei Jiang. Aku akan langsung berevolusi menjadi eksistensi yang melampaui Raja Jiangxi. Tetapi kelahiran Kaisar Jiangxi yang sangat jahat ini penuh dengan variabel. Ada variabel besar dalam 99 hari ini. Apakah itu bisa berhasil masih menjadi misteri. Saat aku berevolusi, seluruh gunung tandus menunjukkan fenomena aneh. Hewan-hewan melarikan diri dengan panik, dan makanan mulai layu. Hong Yi juga merasakan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Ikatan daftar antara kami tampaknya diperkuat oleh kekuatan misterius. Kekuatan perjanjian darah melibatkan sebab dan akibat. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan di tubuhku yang terpicu. Kekuatan ini tampaknya juga ditransmisikan ke tubuhnya, memungkinkan kekuatan hantunya untuk tumbuh juga. Saat aku berhasil berevolusi menjadi Raja Zombie. Hong Yi juga menyelesaikan kemajuan sinkron dan menjadi hantu pendendam jubah merah tingkat 9 dalam satu gerakan, hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah Raja Hantu. Ikatan di antara kami tampaknya diperkuat oleh kekuatan misterius ini, membuat kami terhubung lebih erat. Selama salah satu dari pasangan itu menjadi lebih kuat, itu akan melibatkan yang lain. Di kuburan yang diliputi cahaya bulan ini, Hong Yi dan aku bersama-sama menyambut kelahiran baru. Aku yakin mereka tidak akan pernah menyangka bahwa hantu pendendam jubah merah yang awalnya kurang dari tingkat 5, dapat berevolusi ke puncak tingkat 9 dalam satu malam. Hong Yi merasa seolah-olah dia telah mencapai kemacetan tertentu saat ini. Indra samar. Untuk melangkah lebih jauh, dia setidaknya harus membunuh satu musuh. Melihat bahwa Hong Yi ingin membunuh musuh sendirian saat berbicara, aku tiba-tiba mengulurkan telapak tanganku yang telah kembali ke warna kulit manusia normal dan panjang kuku dan meraih Hong Yi dalam keadaan spiritual. Meskipun mulut dan hidungnya dililit benang merah, dia tidak bisa berbicara. Tetapi artinya jelas. Hong Yi sedikit mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Ayu, aku pasti akan mematuhi rencana yang kamu buat dengan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Aku tidak akan bertindak tanpa izin." Mendengar ini, aku melepaskan tanganku dengan tenang dan menutup mata lagi seolah-olah aku sudah mati. Melihat ini, Hong Yi meletakkan kembali tutup peti mati dan mengubur peti mati itu secara vertikal ke dalam tanah. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam. Untuk menghindari Raja Zombie menyebabkan kekacauan jika terjadi sesuatu, kamu akan memperhatikan. Dia menyerap kembali semua kebencian, aura jahat, dan energi in di sekitarnya. Aura abu-abu, termasuk semua aura aneh yang tersebar di atas kota Mingzhu. Di sini dipasang formasi ilusi. Rumput dan pepohonan yang tadinya kuning kecoklatan sepertinya telah kembali ke bayangan hijau suram dalam sekejap. Saat ini, dia baru dengan santai menatap bulan purnama di langit. Xiao Bao, ayah dan ibu pasti akan membantumu mendapatkan kembali semua yang hilang. Tunggu sebentar, ayah dan ibu akan segera berhasil. Jubah merah saat berbicara semakin dalam, ekspresinya sangat tenang. Namun, jika ada ahli di sana, mereka akan menemukan bahwa kebencian di tubuhnya bergejolak dan hampir menjadi liar. Ini 1000 kali lebih berbahaya daripada dia yang sebelumnya meledak dengan kebencian secara acak. Tanah di bawah kakinya langsung dikorosi oleh kekuatan kebencian, terkikis menjadi abu hitam. Bisa dibayangkan. Apa yang akan terjadi jika tubuh manusia menyentuh keadaannya saat ini? Keesokan paginya, Bajiasian bangun pagi-pagi. Saat baru bangun, dia tidak merasakan ada yang aneh. Tetapi ketika dia datang ke kamar Fang Shan, dia melihat Xiao Hu dalam keadaan roh menunjuk ke langit. Saat ini, dia mendongak ke langit. Saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana bisa aura kebencian dan aura jahat di atas kota Mingzhu menghilang dalam semalam? Sebelum Bajiasian sempat memikirkan apa yang terjadi, segera ada orang biasa yang datang untuk memanggil Tuan Zhao. Tuan Besar meminta Anda ke ruang teh untuk membahas masalah mendesak. Mendengar ini, Bajiasian merasa bahwa sesuatu pasti terjadi tadi malam. Bergegas ke ruang teh. Di ruang teh, Yin Shou sedang menyesap teh. Melihat kedatangan Bajiasian, dia langsung tersenyum dan berkata, "Apakah Tuan sudah bertindak tadi malam?" Mendengar ini, ekspresi Bajiasian berubah. Sepertinya lelaki tua itu tidak lagi merasa gelisah setelah tadi malam. "Benar, saya tidur nyenyak dan seluruh tubuh saya terasa ringan." Dari semangat Yin Shou saat ini, dapat dilihat bahwa dia tidur sangat nyenyak tadi malam. Meskipun saya langsung ingin, saya bisa mendapatkan penghasilan dari Tuan Yin secara gratis, tetapi saya tetap harus mengatakan yang sebenarnya. Saya dan saudara muda Fang belum bertindak tadi malam. Kami hanya membuat persiapan. Bajiasian menatap mata Yin Shou yang terkejut dan melanjutkan, "Saya baru bangun pagi ini dan menemukan aura kebencian yang menutupi kota Mingzhu telah menghilang. Apa alasannya? Mungkinkah monster itu telah meninggalkan kota Mingzhu?" Ada kemungkinan seperti itu. Namun, secara umum, jika monster pergi, aura kebencian yang telah menumpuk di langit selama berhari-hari seharusnya butuh beberapa hari untuk menghilang.
Namun, pagi ini menghilang begitu bersih. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana yang Anda duga, Tuan. Kalau tidak, kemungkinan apalagi yang ada, mungkin juga pihak lain menyadari dan menyembunyikannya. Apakah monster memiliki kemampuan ini? Itu mungkin jika itu adalah hantu merah. Hantu merah memiliki kemampuan untuk mencari musuh mengikuti Inggris. Dia dapat menghapus semua rekaman gambar, yang menunjukkan bahwa dia tahu cara melindungi diri. Penyebaran aura kebencian sebelumnya adalah karena dia sulit mengendalikannya. Sekarang, dia mungkin telah mengumpulkan kembali aura kebencian karena peningkatan kultivasinya. Yin Shou tampak gelisah. Jadi begitu, kekuatan kultivasinya sekarang apa? Mungkin setara tingkat 5. Sungguh tak terduga hanya dalam satu halaman, dia bisa tumbuh begitu cepat. Aku mengangkat cangkir teh di depanku. Setelah melihatnya, aku mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah Tuan masih punya cara untuk menyelesaikannya sekarang? Jika sudah mencapai tingkat 5, aku dan adik seperguruanku akan kesulitan menghadapinya. Aku harus menghubungi kakak seperguruanku. Kalau begitu, aku merepotkan Tuan. Menikah itu mudah dikatakan, Tuan tua tenang saja. Aku akan segera menghubungi. Setelah berpamitan pada Ying Shou, aku merasa sedikit tidak berdaya. Biasanya membantu orang menyelesaikan dendam hantu yang meninggal dengan tidak adil itu sederhana. Kali ini, aku malah langsung berhadapan dengan Hong Yi tingkat 5. Ini masalah apa? Tetapi karena sudah sejauh ini, dia tidak ingin kehilangan kepercayaan Ying Shou. Dia segera mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Setelah telepon tersambung, aku langsung berbicara. Kakak seperguruanku, Jie Kong, aku punya masalah rumit di sini dan ingin merepotkanmu. Jie Kong di ujung telepon memberikan respons. Masalah apa? Aku menerima pesanan tentang Hong Yi tingkat 5. Aku sudah menemukan cara untuk menggantikannya. Tetapi karena memikirkan bahwa tingkat kultivasi lawan tidak rendah, akan lebih baik jika kakak seperguruanku ikut bergabung agar lebih yakin. Hong Yi tingkat 5? Bagaimana kau bisa mendapatkan pekerjaan rumit seperti ini? Berapa komisi yang didapatkan? Apakah pemiliknya sangat kaya? Selama kakak seperguruanku tertarik, semuanya bisa dibicarakan. Kebetulan, kuil Jie Kongku baru-baru ini membutuhkan uang untuk renovasi. Karena pemiliknya mudah diajak bicara, coba tanyakan apakah 5 juta yuan tidak masalah. Kau datang saja. Uang kecil ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Aku segera menjawab sambil tersenyum. Apakah Jie Kong tiba-tiba sedikit menyesal? Sepertinya aku meminta terlalu sedikit, kakak seperguruanku. Hal seperti ini sering terjadi. Jika semuanya dilakukan terlalu berlebihan, hubungan pasti akan cepat berakhir. Baiklah. Demi kehormatanmu, aku menerima 5 juta yuan ini. Di mana tempatnya? Di kuil Mingzu. Itu sangat dekat. Aku akan mempersiapkan perlengkapan. Setelah memanggil kakak seperguruannya, aku merasa jauh lebih tenang. Setelah lebih dari 2 jam, 3 bersaudara datang bersama dengan menunggang kuda. Terakhir kali kami bertiga berkumpul dan menunggang kuda sudah 20 tahun yang lalu. Jie Kong berkata dengan nostalgia. Setelah beberapa orang mengobrol dan mengenang masa lalu, mereka mulai membuat rencana untuk tindakan selanjutnya. Adik seperguruanku, Fang, akan memasang formasi. Mereka mulai merencanakan tindakan selanjutnya. Saudara Fang mulai memasang formasi. Urusan mengusir hantu dan melemahkan makhluk halus, serahkan pada saudara muda Fang. Saudara-saudara seperguruan Jie Kong ahli dalam serangan mantra, kemampuan utama untuk menyerang hantu, serahkan pada saudara senior. Aku akan membantu dari samping, membantu pertahanan, jika ada celah, aku akan segera menutupinya. Kita bertiga bersaudara bekerja sama, bahkan jika itu Rechoa tingkat 5, kita tetap bisa mengalahkannya. Jie Kong dan Fang Zhan mengangguk setelah mendengar itu, merasa tidak ada masalah. Saat ini, Jie Kong melihat ke arah toples di sampingnya. Bagaimana dengan Xiao Hu? Tidak mungkin membawanya serta, lebih baik langsung mengirimnya ke nenek Huang Quan. Setelah berhasil, kita bisa langsung mengurusnya. Meskipun yang dihadapi adalah Rechoa tingkat 5. Namun, Jie Kong tidak merasa bahwa mereka bertiga bersaudara tidak akan kembali. Bahkan jika ada kejadian tak terduga dan tidak bisa menang. Melarikan diri pasti bisa dilakukan. Fang Zhan melirik toplesnya setelah mendengar itu. Saat ini, toples itu bergetar hebat. Jelas, Xiao Hu tidak ingin pergi dari dekat sini. Xiao Hu, patuhlah, hal yang akan papa lakukan malam ini sangat berbahaya. Sebaiknya kau pergi ke tempat nenek Huang Quan dulu. Kau pernah bertemu nenek Huang Quan sebelumnya? Bukankah kau pernah bilang? Dia sangat baik padamu, malam ini, kau pergi ke sana dulu. Aku berpura-pura membujuk lebih jauh. Xiao Hu, hal yang akan dilakukan nenek dan papa malam ini, selama berkonsentrasi penuh, tidak akan ada bahaya. Tetapi jika membawamu dan menyebabkan papa terganggu, itu justru bisa membuatnya dalam bahaya. Jadi, sebaiknya kau pergi ke tempat nenek Huang Quan dan menunggu papa kembali, ya? Setelah mendengar kata-kata itu, Xiao Hu akhirnya menjadi tenang. Bajiasian masih sangat mengerti sifat manusia. Dia tahu kelemahan Xiao Hu adalah ayahnya. Jadi jika ingin membujuknya,
gunakan ayahnya saja. Setelah mengirim Xiao Hu ke tempat nenek Huang Quan untuk dititipkan, mereka bertiga bersiap untuk berangkat. Tepat sebelum mereka bertiga pergi, nenek Huang Quan melihat punggung ketiga orang itu dan berbisik, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Setelah selesai berbicara, dia mendongak dan melihat ke arah rumah sakit jiwa kota Mingzhu. Apakah itu benar-benar hanya Recoa tingkat 5? Sementara itu, Bajiasian dan kedua rekannya, memegang kompas penentu lokasi, mulai mencari di seluruh tempat keberuntungan di kota Mingzhu. Total ada 4 tempat keberuntungan di kota Mingzhu. Setelah menganalisis sebentar, mereka mengunci target di belakang rumah sakit jiwa, kuburan massal di belakang gunung. Seiring dengan bulan purnama yang menggantung tinggi, mereka bertiga telah berkendara ke kaki gunung di belakang rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Jie Kong melirik kompas di tangan Bajiasian. Kompas penentu lokasi sepertinya tidak bereaksi. Sesuai dengan kekuatan Red Coat tingkat 5. Jika benar-benar ada di gunung, seharusnya kompas penentu lokasi sudah bereaksi di kaki gunung, kan? Tidak. Dia sekarang dalam keadaan tersembunyi, jarak sejauh ini, kompas penentu lokasi tidak akan bereaksi. Kita harus naik gunung dan mendekat sedikit untuk bisa memastikan. Melihat ini, dua orang lainnya segera memakai peralatan yang sesuai dan mengikuti Bajiasian mengitari jalan gunung. Jie Kong membawa peralatan ritual yang berat dengan terengah-engah, sering melakukan tindakan yang merugikan tubuh di kuil. Staminanya sekarang jelas jauh lebih buruk dari sebelumnya. Fang Zhan melirik Jie Kong, bisakah mereka bertiga benar-benar menghadapi Hongi tingkat 5? Meskipun dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, dia berpikir bahwa setelah menyelesaikan bisnis ini, masalah Xiao Hu akan selesai. Beban terbesarnya juga bisa dihilangkan. Fang Zhan tidak banyak berpikir, dan segera mereka bertiga mendekati area pemakaman yang berantakan. Kompas penentu arah di tangan Bajiasian tiba-tiba berputar. Bajiasian menunjuk, di sini. Kami menemukannya saat pertama kali datang. Sepertinya keberuntungan kita bagus. Setelah kata-kata ini diucapkan, Fang Zhan, yang awalnya sedikit gelisah di hatinya, juga merasa sedikit lebih baik. Jika beruntung, maka setidaknya dia tidak akan ditinggalkan di sini. Saudara muda Fang, terserah padamu. Pasang dulu jimat penenang agar dia tidak kabur. Bajiasian berkata sambil menoleh untuk melihat Fang Zhan. Detik berikutnya, pupil mata Bajiasian tiba-tiba membesar, mulutnya terbuka lebar, dan dia terpana di tempat, melihat ekspresinya yang ketakutan. Jie Kong segera melihat ke arah yang sama. Pada saat itu, dia juga terpana di tempat. Apa yang sebenarnya mereka lihat, Fang Zhan tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi Fang Zhan bisa menebak bahwa itu pasti sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Saat ini, keringat dingin mengucur deras di dahi dan punggungnya, dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Aroma keluarga Yin, kalian semua pantas mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat ini, di belakang Fang Zhan, berdirilah Kili yang telah mencapai puncak alam Red Coat Vengeful Spirit. Alasan mengapa dia bisa menemukan ketiga orang ini dengan begitu cepat adalah karena dia merasakan ada 3 orang dengan karma buruk yang mendekat. Kekuatan karma di tubuh mereka adalah makanan yang sangat bergizi bagi roh jahat. Bajiasian dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa mereka bertiga bersiap untuk menjebak roh jahat ini terlebih dahulu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sekarang identitas pemburu dan mangsa telah terbalik. Saat ini, Kili perlahan melayang ke belakang Fang Zhan. Kekuatan karma di tubuh Fang Zhan adalah yang paling ringan di antara ketiganya. Tetapi masih sangat manis dan lezat. Bahkan sebelum ketiga orang itu berbicara, Fang Zhan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, dadanya benar-benar tertusuk. Di mata sedingin es Kili berkilauan cahaya yang kejam. Dia mengulurkan jari-jarinya yang pucat dan panjang, dan dengan lembut menekannya di punggung Fang Zhan. Jari-jarinya masuk ke dalam dadanya tanpa halangan. Fang Zhan hanya merasa jantungnya seperti digenggam erat oleh tangan yang dingin. Setiap detak jantung membawa rasa sakit yang menusuk dan tak tertahankan. Jeritan Fang Zhan bergema di langit malam. Namun, tiba-tiba berhenti, seolah-olah dipotong oleh kekuatan tertentu. Wajahnya terdistorsi karena ketakutan dan rasa sakit yang luar biasa. Mulutnya bergerak, mencoba mengeluarkan suara tetapi tidak bisa. Matanya terbelalak lebar, dipenuhi dengan keputusasaan. Saat jiwa Fang Zhan diserap ke dalam tubuh Kili, Kili langsung mengetahui semua yang telah dilakukan ketiganya, yang semakin memicu dendam Kili. Bai Jiaoxian dan Jie Kong sudah ketakutan setengah mati saat ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka terasa berat seperti timah. Tekanan Kili seperti gunung yang menekan hati mereka, membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh hantu merah tingkat 5. Mereka berdua memiliki jimat pengusir roh jahat. Hantu tingkat 5 tidak bisa mengendalikan mereka, tetapi hantu merah di depan mereka jelas sudah jauh melampaui kekuatan tingkat 5. Sudut bibir Kili melengkung membentuk senyum kejam, perlahan-lahan melayang keluar dari belakang Fang Zhan. Menampakkan wajah pucat namun cantik itu, hati Bai Jiaoxian langsung panik dan bingung. Dia tidak pernah menyangka
Bahwa hantu merah tingkat 5 yang semula diperkirakan sangat kuat ini, ternyata memiliki kekuatan puncak mendekati tingkat Raja Hantu. Hantu merah dengan kekuatan seperti ini. Bahkan jika guru mereka datang, akan sulit untuk menghadapinya dengan mudah. Sayang sekali guru mereka telah melawan iblis dan hantu sepanjang hidupnya. Namun pada akhirnya jatuh di tangan murid kesayangannya sendiri. Ketiga orang ini untuk mendapatkan seluruh warisan guru mereka, tidak ragu untuk mengkhianati guru, membunuh leluhur, membunuh istri dan anak. Setelah akhirnya membunuh guru mereka baru menyadari bahwa guru mereka benar-benar telah memberikan semua yang bisa diberikan. Hanya saja bakat ketiga orang itu terbatas, mereka tidak dapat memahami lebih banyak, mereka yang dibunuh oleh hantu. Semuanya tidak dapat bereinkarnasi secara normal, jiwa mereka akan selamanya dikurung oleh hantu, dan menderita siksaan yang tak terhingga. Bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi hantu dan membalas dendam, langsung berubah menjadi makanan bagi pihak lain. Saat ini Fang Zhan seperti itu. Setelah merasakan rasa sakit yang tak tertahankan, hatinya langsung dihancurkan oleh cakar Qili. Seluruh energi yang dan karmanya diserap oleh Qili. Menjadi makanan bergizi, adapun jiwa spiritualnya, bahkan dikurung di dalam tubuh Qili. Menderita siksaan kesakitan setiap saat, sumber kekuatan hantu, sebagian berasal dari rasa sakit dan ketakutan manusia. Inilah alasan mengapa hantu akan menyerap jiwa orang lain dan terus menyiksanya setelah membunuh. Saat ini tubuh Fang Zhan telah berubah menjadi warna pucat, jiwanya dikurung di dalam tubuh Qili, mengeluarkan raungan kesakitan Qili setiap saat. Melihat tubuh jiwa juniornya meratap kesakitan di tubuh Qili, Bai Jiaoxian tidak lagi memiliki niat untuk menghadapi Qili, mengetahui bahwa hantu di depannya adalah puncak hantu merah, dia hanya memiliki satu pikiran, yaitu bunuh diri. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, itu semua sia-sia di depan puncak hantu merah. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bunuh diri. Saat dia mengangkat tangannya, Qili mengangkat tangan kirinya. Lengan Bai Jiaoxian segera terpelintir seperti kue pilin. Dengan suara krek, seluruh lengannya seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dengan sudut yang tidak terbayangkan, rasa sakit yang hebat membuat Bai Jiaoxian berteriak berulang kali. Wajahnya menjadi pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Qili mencibir. Dia perlahan melayang di depan Bai Jiaoxian, mengulurkan jari pucatnya, dan dengan lembut menyentuh dahinya. Saat jari Qili terus menembus dahi Bai Jiaoxian dan masuk ke otaknya, Bai Jiaoxian hanya merasakan otaknya. Seolah-olah digerogoti oleh jutaan semut, rasa sakit itu membuat seluruh tubuhnya langsung ambruk ke tanah dan terus-menerus berkedut. Perlahan, matanya berangsur-angsur menjadi kosong, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar. Jie Kong melihat adegan ini. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya, dia berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa kedua kakinya seolah-olah terpaku di tanah. Tidak bisa bergerak, dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri Qili membunuh Bai Jiaoxian. Setelah menyerap jiwanya ke dalam tubuhnya, dia selangkah demi selangkah berjalan ke arahnya, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Saat ini, Qili semakin dekat. Jie Kong tiba-tiba teringat bahwa dia telah membawa beberapa bubuk yang digiling dari semangat biksu kepala biara tua untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan dalam perjalanan ini. Jie Kong hanya berharap mayat biksu yang tercerahkan ini bisa berguna. Dia tiba-tiba mengeluarkan segenggam bubuk emas dari tangannya dan menaburkannya ke arah Qili yang mendekat. Saat bubuk emas itu mengenai Qili, Qili langsung menjerit kesakitan, dan tubuhnya mengeluarkan asap putih. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah bubuk semangat. Masih belum bisa melukai Qili sedikit pun, melihat bubuk emas itu efektif, 3 meter lebih. Langsung menembus leher Jie Kong, hampir memutusnya, Jie Kong hanya merasakan sesak napas. Seluruh tubuhnya juga langsung kehilangan kekuatannya dan langsung berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tak lama kemudian, dia mulai menggeliat kesakitan karena sesak napas. Tidak lama kemudian, dia meninggal di tempat dan berubah menjadi tubuh jiwa dan diserap ke dalam tubuh oleh Qili. Selamanya menderita siksaan jiwa. Setelah melakukan semua ini, Qili juga mengetahui tujuan mereka dari tubuh jiwa ketiga orang itu. Aku belum mencarimu. Kau malah mengirim orang untuk mencariku terlebih dahulu. Ying Jia sialan. Mata Qili merah padam. Aura kebencian di sekujur tubuhnya menjadi liar dan bergelombang, hampir mencapai titik di mana dia tidak bisa mengendalikannya. Keinginannya membuatnya ingin segera bergegas ke Ying Jia untuk membunuh musuh, tetapi akalnya menekan nalurinya sebagai hantu pendendam. Tidak bisa. Pengaturan yang telah dibuat dengan susah payah oleh Ayu dan yang lainnya tidak boleh dirusak karena aku. Qili, kau harus tenang. Saat ini, dia seperti mengalami kepribadian ganda, terkadang dengan wajah mengerikan menghadap ke arah Ying Jia, meneriakkan, bunuh, 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 di mulutnya. Kadang-kadang dia memeluk dirinya sendiri, membujuk dirinya sendiri, setelah menjadi gila seperti ini untuk sementara waktu. Dia akhirnya tenang, Qili langsung merasuki tubuh Bai Jiaoxian dan menggunakan ponsel Bai Jiaoxian untuk melakukan panggilan video. Tak lama kemudian, Ying Jia menjawab telepon, "Bagaimana kabarmu, Tuan?" Ying Jia menatap Bai Jiaoxian di bawah sinar bulan dengan wajah penuh harapan. Tidak merasakan keanehan apapun,
Masalahnya sudah selesai. Mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Kamu transfer uangnya ke saudara seperguruan saya. Berdiri, Bo Jiaoxian yang menyamar berkata dengan senyum licik. Oke. Tidak heran kamu adalah seorang ahli. Di mana kedua saudara seperguruanmu? Undang mereka kembali. Aku akan mengadakan pesta perayaan untuk berterima kasih kepada mereka. Tidak perlu. Mereka berdua tidak suka bersosialisasi. Aku akan mentraktir mereka secara pribadi saja. Baiklah. Tolong jaga mereka baik-baik. Akan lebih mudah untuk menghubungi mereka jika ada masalah di kemudian hari. Ying Shou mengira Bo Jiaoxian takut saudara-saudara seperguruannya akan merebut posisinya di keluarga Ying. Jadi dia tidak memaksanya. Setelah telepon ditutup, Kili baru kemudian keluar dari tubuh Bo Jiaoxian. Berbalik dan kembali ke tubuh Jie Kong. Kili menggunakan tubuh Jie Kong untuk melakukan panggilan video ke murid besarnya di ruang Jie Kong. Memberitahunya bahwa dia dan saudara-saudara seperguruannya akan melakukan hal besar selama 3 bulan ke depan, dan menyerahkan urusan pengelolaan kepada murid besarnya untuk diurus. Fang Zhan tidak punya kerabat di sini. 5 juta itu juga langsung ditransfer ke nenek Huang Kuan. Selama dipastikan tidak ada yang datang membuat masalah dalam 90 hari ke depan, semuanya akan baik-baik saja. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke sisi peti mati Yingyu dan dengan tenang menemaninya. Hari-hari berlalu begitu saja, dan Ying Shou tidak lagi merasa bersalah dan gelisah. 2 bulan berlalu dengan cepat. Setelah 2 bulan tanpa masalah, Ying Shou mulai melanjutkan perbuatan buruknya di masa lalu. Tinggal 75 hari lagi sebelum Yingyu berubah menjadi mayat. Di kediaman keluarga Ying, di kamar cucu Ying Shou, Ying Ren, anak ketiga. Seorang gadis yang berpakaian tidak rapi keluar dan langsung melompat ke danau buatan di depannya. Karena dia berusaha keras untuk berenang ke dasar danau. Dia segera tenggelam. Setelah menerima berita itu, Ying Shou langsung memarahi dengan marah. Bahkan tidak bisa menjaga seseorang dengan baik. Tuan Zhao sebelumnya mengatakan bahwa lebih baik mati di darat daripada mati di air. Sepertinya aku harus mengundang Tuan Zhao untuk datang lagi. Ying Ren merasa sangat dirugikan. Tadi malam dia baik-baik saja. Aku pikir aku sudah menyuapnya dengan uang, jadi aku kurang waspada. Aku tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Begitu aku kembali, aku menemukan dia pusing. Aku juga tidak mengerti. Ying Shou tidak banyak menegur lagi. Dia mendengus dingin dan pergi untuk menelepon. Akibatnya, telepon tidak dapat tersambung dan langsung menunjukkan bahwa pihak lain telah mematikannya. Ying Shou menunjukkan sedikit keraguan. Dia mengubah nomor ponsel lain, tetapi masih dimatikan. Ying Shou mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengeluarkan nomor telepon kantor yang sudah lama tidak dia gunakan dan menelepon. Kali ini seseorang mengangkat telepon di sana. Halo, ini adalah kantor detektif Zhao Xiande. Ada yang bisa kami bantu? Apakah Bajiasian ada? Ini adalah kata sandi. Biasanya orang menyebut nama ini. Pihak lain akan tahu bahwa ini adalah hal lain. Maaf, bos kami sudah lama tidak kembali. Saya juga tidak bisa menghubungi beliau untuk saat ini. Jika Anda memiliki permintaan khusus, Anda bisa memberitahu saya terlebih dahulu. Saya akan mencatatnya untuk Anda. Setelah bos kembali, saya akan segera memberitahunya. Setelah mendengar itu, bahkan orang dari kantor detektif sudah lama tidak menghubungi Bajiasian. Ying Shou benar-benar merasa ada masalah besar. Dia segera menjawab beberapa patah kata dan menutup telepon, lalu mengeluarkan ponselnya dan menggunakan otoritasnya. Segera, dia mendapatkan lokasi terakhir ponsel Bajiasian dimatikan. Bagaimana bisa di posisi ini? Ying Shou tertegun. Bisakah Anda memeriksa waktunya? Bisa. Biar saya lihat. Pihak lain berhenti sejenak dan melanjutkan, saya sudah memeriksanya untuk Anda. Waktu terakhir ponsel dimatikan adalah... Saat pihak lain mengungkapkan waktu ponsel Bajiasian dimatikan, ponsel di tangan Ying Shou langsung terlepas dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin waktunya seperti ini? Ying Shou segera mengambil ponsel itu. Dengan cepat melihat catatan panggilan. Di ponselnya, terlihat jelas waktu terakhir menerima telepon dari Bajiasian. Tepatnya hari terakhir ponsel itu dimatikan. Saat itu, Ying Shou hanya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Keringat dingin mengalir deras. Benda apa yang berbicara denganku hari itu? Jika itu Bajiasian, maka dia seharusnya sudah berhasil dan pensiun. Tidak mungkin tidak bisa dihubungi. Sekarang orangnya tidak bisa dihubungi. Dan waktu terakhir ponsel dimatikan bertepatan dengan waktu dia meneleponku. Hal ini hampir menjelaskan bahwa Bajiasian sudah terbunuh. Telepon itu sama sekali bukan dari Bajiasian. Jika bukan Bajiasian, lalu dari benda apa? Hanya dengan memikirkannya saja, Ying Shou merasa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memendam harapan terakhir. Dan menyuruh orang untuk menyelidiki keberadaan Fang Zhan dan Jie Kong. Akibatnya, seluruh kamar Mingzu hanya merekam mobil mereka menuju area rumah sakit jiwa yang ditinggalkan lebih dari 70 hari yang lalu. Setelah itu, mereka bertiga menghilang begitu saja. Mobil itu juga tidak pernah muncul di bawah kamera pengintai manapun yang bisa diselidiki. Karena semua ini sudah diselidiki,
Tidak perlu dikatakan lagi. Yin Shou dapat memastikan. Kemungkinan besar mereka bertiga sudah gagal membasmi kejahatan dan malah menjadi korban. Bagaimana bisa hantu merah itu sudah selama lebih dari 2 bulan? Jika dia membunuh Bajie Xian dan kedua rekannya, mengapa dia tidak pernah mencariku? Mungkinkah karena dia tahu rumahku dilindungi oleh dewa jahat sehingga dia tidak berani datang? Tetapi sekarang dewa jahat sedang dalam pengasingan. Jika suatu hari dia tiba-tiba datang dan membunuhku, bukankah aku akan menunggu untuk mati? Yin Shou langsung menggelengkan kepalanya, merasa bahwa hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan. Dia segera menelepon King Jia di Yang Cheng sebelah. Hei, angin apa yang bertiup hari ini sehingga orang tua sepertimu meneleponku? Terdengar suara perkelahian dari seberang. Sesuatu terjadi pada Laolin. Yin Shou langsung to the point. Tanpa menunggu pihak lain bertanya lebih lanjut, dia menceritakan kejadian beberapa bulan terakhir. Ternyata ada kejadian seperti itu. Mengapa aku tidak pernah merasa bersalah atau ragu? Bukankah seharusnya kami berlima menjadi musuh bersamanya? Sepertinya kau sedikit terkejut. Tidak begitu jelas. Mungkin karena tingkat kultivasi pihak lain tidak cukup tinggi, sehingga hanya bisa memengaruhi orang-orang yang berkemampuan. Apakah kau punya ahli yang bisa dihubungi? Atau kau bisa bertanya pada Yan Zun di keluargamu? Tidak perlu bertanya. Dia juga sedang dalam pengasingan. Mereka berlima memang 5 cabang, tapi sebenarnya satu kesatuan. Aku juga sudah lebih dari 2 bulan tidak menghubunginya. Lalu, apakah ada ahli di bidang ini? Kalau ini, aku benar-benar kenal seseorang. Bagaimana dengan keluarga Bai? Maksudmu keluarga Bai itu? Yin Shou tertegun sejenak. Benar. Aku baru-baru ini menemukan bahwa mereka membuka klinik psikologi di Shanghai kita. Siapa tahu kita bisa meminta bantuan orang dari keluarga mereka. Mana mungkin keluarga Bai mau membantu kita? Mereka dan toko gadai nomor 8 milik Ying Zun. Tidak akur. Bahkan Ying Zun pun merasa keluarga Bai sulit dihadapi. Bukankah itu justru membuktikan bahwa keluarga Bai sangat mumpuni di bidang ini? Kita tidak perlu keluar sendiri. Kita bisa mengeluarkan uang untuk menyuruh orang mencari alasan untuk meminta keluarga Bai bertindak dan menyingkirkannya. Apakah keluarga Bai akan bertindak? Meskipun aku tahu bahwa keluarga Bai memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi entah kenapa aku merasa orang-orang dari keluarga Bai sebagian besar lebih mengutamakan bimbingan. Coba saja dulu. Kalau tidak berhasil, kebetulan Festival Zongyuan, Festival Hantu, akan segera tiba. Li Gaoye, seorang biksu hukum dari negara Xiaopeng, kemungkinan besar akan datang ke Shanghai kita sebelum Festival Zongyuan untuk bertukar ajaran Buddha dengan Master Wu Jie dari kuil Jinding kita. Saat itu, aku akan mencari kesempatan untuk meminta mereka bertindak bersama dan membantu membasmi kejahatan di kuil Mingzu. Mereka semua memiliki kemampuan yang sebenarnya. Aku tidak percaya ada hantu jahat yang bisa lolos dari telapak tangan mereka. Kalau begitu, aku bisa tenang. Mendengar Qin Lin berbicara dengan yakin, Ying Shou merasa sedikit lega. Tetapi, tulang punggung keluarga akhir-akhir ini tidak bisa dihubungi. Dan ada musuh yang menakutkan yang kapan saja bisa datang membunuh. Hari-hari Ying Shou bisa dibilang sangat menegangkan. Kota Shanghai, klinik malaikat. Hanya ada seorang dokter yang bertugas di sana. Tampaknya seperti toko gelap yang tidak memiliki kualifikasi medis. Seorang gadis muda dan cantik datang ke depan pintu. Dia langsung membuka pintu dan masuk. Saat gadis itu masuk, dokter di dalam langsung mengangkat kepalanya dan menatapnya. Gadis itu menatap dokter dan bertanya dengan sopan, "Apakah Anda Dokter Bai?" Dokter Bai tersenyum cerah dan menatap gadis itu. "Benar. Masalah apa yang kau hadapi, Nona? Akhir-akhir ini aku merasa diganggu oleh arwah pendendam. Entah Dokter Bai bisa membantuku melihat apakah ini penyakit mental atau aku benar-benar bertemu hantu." Mendengar perkataan itu, Dokter Bai tiba-tiba terdiam dan mulai menatap gadis itu dengan saksama, sampai gadis itu merasa sedikit tidak enak. Baru saja dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jika dalam keadaan normal, penyakitmu ini sebenarnya masih bisa aku tangani. Hanya saja, aku tidak melihatmu seperti sedang sakit, tapi malah seperti sedang membantu orang lain menanyakan penyakit. Untuk hal ini, aku khawatir aku tidak bisa membantu." Mendengar kata-kata ini, gadis itu langsung menatap Dokter Bai dengan heran. Jelas sekali. Kata-kata Dokter Bai tepat sasaran. Saat itu juga, suara terdengar dari earphone tersembunyi yang terpasang di telinga gadis itu. "Jangan membahas hal-hal lain dulu, aku akan langsung berbicara dengan Dokter Bai." Mendengar kata-kata ini, gadis itu segera meminta maaf kepada Dokter Bai sambil tersenyum. "Memang bukan aku sendiri yang berobat, tapi ada yang memintaku untuk datang. Dia ingin berbicara langsung denganmu sekarang." Setelah selesai berbicara, gadis itu mengeluarkan ponselnya, mematikan earphone. Menyalakan speaker, "Dokter Bai, halo, saya Qin Ling. Ternyata Tuan Tua Qin. Senang bertemu denganmu." Dokter Bai hanya tersenyum dan berkata, "Dokter Bai, surga menyukai kebajikan. Keluarga Bai selalu percaya pada gagasan menyelamatkan semua makhluk hidup. Terlepas dari siapa yang sakit, penyakit ini sekarang adalah penyakit ganas, dan dapat menginfeksi daerah sekitarnya kapan saja. Atau membahayakan masyarakat.
Apakah Dokter Bai tidak memiliki niat untuk menyelamatkan dunia, Tuan Qin? Jika itu penyakit biasa, itu tidak masalah. Tapi penyakit ini disebabkan oleh kalian. Tentu saja harus diakhiri oleh kalian. Apakah 5 orang dewasa kalian dapat menangani penyakit ganas semacam ini? Apakah Dokter Bai benar-benar tidak mau membantu? Tuan Qin tidak banyak bicara. Hanya menanyakan satu kalimat terakhir. Masalah ini sudah keluar dari wilayah Yang Cheng, bukan urusanku. Masalah ini terlalu banyak melibatkan karma, aku tidak bisa ikut campur. Pihak lain belum memiliki niat untuk merugikan uang dan makanan. Aku tidak seharusnya ikut campur. Jika demikian, maka aku tidak akan mengganggu lagi. Hanya saja, jika penyakit ganas ini berubah menjadi penyakit terminal yang tidak terkendali, aku harap Dokter Bai tidak menyesalinya. Jika penyakit ganas ini menyebar ke orang-orang yang tidak seharusnya terinfeksi, aku sendiri yang akan turun tangan. Dokter Bai menjawab dengan tenang. Sambil terus berkata, sebagai pengingat terakhir untukmu, Tuan Qin, terlalu dekat dengan kegelapan bukanlah hal yang baik. Kegelapan memang dapat memberikan apapun yang kamu inginkan dengan cepat dan mudah, tetapi setelah kamu tenggelam di dalamnya, kamu akan jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Lebih baik mundur secepat mungkin untuk menemukan secercah harapan. Terima kasih atas ajaran Dokter Bai. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini karena aku sibuk. Aku berharap dapat belajar darimu secara langsung di lain waktu. Qin Ling berkata dengan sopan. Aku akan selalu menyambut kedatangan Tuan Tua Qin. Dokter Bai menjawab dengan acuh tak acuh. Segera, nada sibuk terdengar dari ujung telepon. Saat itu Dokter Bai menatap gadis di depannya. Nona, ada banyak tempat mencari uang yang bagus di dunia ini. Keluarga Qin bukanlah tempat yang cocok. Saya harap kamu mempertimbangkannya baik-baik setelah kembali. Setelah mendengar perkataan Dokter Bai, gadis itu jelas tampak tidak peduli. Bekerja di keluarga Qin sangat santai. Sebulan masih ada puluhan ribu, hidupnya sangat nyaman dan bebas. Apalagi tempat lain yang perlu dipertimbangkan? Dia berpura-pura tegar di permukaan. Setelah keluar dari klinik, dia segera melupakan perkataan Dokter Bai. Melihat punggung gadis itu yang pergi, Dokter Bai menggelengkan kepalanya, berbalik ke arah kota Mingzhou yang jauhnya ribuan mil. Dan melihat ke sana, Festival Zongyuan akan segera tiba. Festival Zongyuan tahun ini bertepatan dengan hari ketika Tianmo menyerbu 7 pembunuhan. Aku merasa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Haruskah aku menyetujui masalah ini? Setelah berpikir, Dokter Bai akhirnya menggelengkan kepalanya dan kembali ke klinik. Sudahlah, semuanya adalah orang-orang yang bernasib malang. Mereka juga berusaha menyelamatkan anak-anak mereka. Aku memang tidak seharusnya ikut campur. Lebih baik aku menjaga toko gadai nomor 8. Segera. Tiba 3 hari sebelum hari Tianmo menyerbu 7 pembunuhan, malam itu, 11 Sui sudah bisa merasakan kelainan pada diriku di dalam peti mati. Aku tampak sangat gelisah, Ayu harus menahannya, ada 2 hari lagi, hanya 2 hari lagi. Kamu tidak boleh mengungkapkan lebih awal. 11 Sui menyampaikan pikirannya melalui peti mati, dan kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. Keesokan paginya, Bandara Yang Cheng, serombongan 4 biksu berpakaian putih, menaiki mobil mewah dan dibawa ke hotel mewah, di lantai paling atas hotel. Di sebuah kamar pribadi yang didekorasi dengan mewah, 2 lelaki tua mengenakan tangsut berwarna hitam dan putih seperti 2 iblis yin dan yang. Sudah duduk di sana menunggu, melihat 4 biksu dipandu masuk, keduanya segera bangkit untuk menyambut. Iya, Guru Kongshan telah melakukan perjalanan jauh, pasti lelah. Saya dan saudara baik saya, Tuan Ningxiu, di sini, telah menyiapkan anggur dan hidangan terbaik untuk Anda. Qin Shizu. Ying Shizu benar-benar terlalu sopan, dan secara khusus menyiapkan perjamuan penyambutan yang begitu mulia untuk kami. Dia menyatukan kedua tangannya, mengucapkan terima kasih kepada Qin Lin, dan memimpin beberapa rekannya untuk duduk. Setelah beberapa kali percakapan, Qin Lin akhirnya, di bawah isyarat mata Ying Shou, mengungkapkan tujuan sebenarnya mereka kepada Kongshan. Guru Kongshan, sejujurnya, kami mengundang Anda kali ini. Pertama untuk menyambut dan membersihkan debu untuk Anda, dan kedua, berharap untuk menggunakan kekuatan Anda untuk menangani beberapa hal khusus. Kongshan tersenyum tipis, wajahnya ramah, memberikan perasaan damai dan tenang. Tuan Qin, silakan bicara. Kita sudah lama berteman. Sesosok iblis jubah merah tingkat 9 muncul di kedalaman kuil gong. Jika monster seperti ini dibiarkan, mereka pasti akan menjadi masalah besar. Saudara Ying Shou mendengar bahwa Guru Kongshan memiliki kekuatan sihir yang dalam, jadi dia ingin meminta Anda untuk melihat ruang demokrasi setelah mendengar ini. Kongshan tersenyum dan berkata, jubah merah tingkat 9? Itu memang bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Ini memang agak rumit, tetapi bagi kami saudara, itu bukan masalah besar. Mendengar ini, Ying Shou tahu apa artinya. Kudengar Li Gao baru-baru ini akan membangun sebuah panti asuhan besar. Selama Guru Kongshan dapat membantu memberantas kejahatan, saya bersedia mendanai pembangunannya. Dan sebagai tambahan, saya akan memberikan fasilitas bermain untuk Kong Er sebagai ucapan terima kasih. Kongshan segera tersenyum dan mengangkat cangkirnya dan berkata, Ayah,
Tuan Ning benar-benar orang yang sangat baik. Jika demikian, maka kami berempat bersaudara pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberantas kejahatan untuk Anda. Melihat Kongshan setuju, Qinlin takut itu tidak cukup aman. Jadi dia segera melanjutkan. Kebetulan guru datang kali ini untuk bertukar ajaran Buddha dengan guru Ujie dari kuil Jingding. Bagaimana kalau kita mengundang dia untuk pergi dan memberantas kejahatan bersama-sama? Pada saat itu, kita bisa berlomba untuk melihat siapa yang memiliki kekuatan sihir lebih tinggi. Biksu kecil secara alami tidak akan memiliki pendapat apapun, hanya saja apakah guru Ujie dapat dibujuk. Tergantung pada kemampuan Tuan Qin. Itu sederhana. Perluasan kuil Qinlin setiap tahun. Renovasi, dan lain-lain dilakukan secara gratis oleh keluarga Qin kami. Saya sudah membicarakannya dengannya beberapa hari yang lalu. Guru Ujie dengan jelas menyatakan bahwa adalah tugas orang-orang Buddhis untuk menaklukkan hantu jahat dan membimbing mereka menuju reinkarnasi. Dia juga tidak akan menolak. Jika demikian, maka kami akan mengikuti pengaturan Tuan Qin. Pada saat yang sama, Kili berdiri di samping peti matiku dan menjagaku dalam diam. Dia bisa merasakan bahwa aku yang baru saja tenang, sekali lagi, gelisah, dan reaksinya semakin kuat. Kili merasa bahwa aku pasti merasakan sesuatu. Jika tidak, aku tidak akan begitu gelisah, tetapi Kili tidak tahu apa alasannya. Dia hanya berpikir bahwa hari ketika setan surgawi menyerbu 7 pembunuhan sudah dekat, yang memicu gerakan seperti itu. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan. Hari ke-98, sehari sebelum festival Zongyuan, Kongshan dan 4 lainnya pagi-pagi sekali naik mobil mewah yang dikirim oleh Qinlin dan tiba di kuil Jingding. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk kuil Jingding bertukar beberapa pengalaman Buddhis dengan guru Ujie. Qinlin dan Ning Shou awalnya berpikir, mereka hanya perlu bertukar pikiran sebentar untuk menyelesaikan semuanya, tetapi tidak pernah terpikirkan. Waktu berlalu begitu cepat, sudah 1 hari 1 malam berlalu. Selama itu teh dan makanan ringan yang dikirim oleh para biksu kecil tidak pernah dikirim ke dalam. Hingga hari ke-99 ketika Ye Yu berubah menjadi Raja Jiangxi, tepat pada hari festival Zongyuan. Setelah setengah hari berlalu, mereka dengan enggan keluar dari ruang bersalin. Guru Ujie memang memiliki dharma yang mendalam. Kongshan benar-benar mendapat pelajaran dari sini. Kongshan tidak makan dan minum selama sehari. Masih tanpa berseri-seri dan keluar sambil berkata, Di mana? Di mana? Penelitian Kongshan tentang prinsip Buddha juga sangat mendalam. Dan itu sangat membantu saya. Jika bukan karena Guru Qin mempercayakan sesuatu. Saya benar-benar ingin mengobrol lebih banyak dengan Guru Kongshan. Ujie juga tampak bersemangat. 2 guru. Akhirnya kalian keluar. Tidak pernah terpikirkan bahwa kedua guru akan mengobrol selama 1 hari 1 malam. Ujie tersenyum. Saya benar-benar minta maaf, kakek Qinlang. Begitu kita mulai membahas dan bertukar pikiran tentang prinsip Buddha dan Zen, kita lupa waktu. Tidak apa-apa, tidak masalah 1 hari ini. Hari ini kita akan membantumu menyingkirkan kejahatan. Yinlang berkata, hari ini adalah festival Zongyuan, bukan hari yang baik. Bisakah kedua guru bertindak untuk menyingkirkan kejahatan hari ini? Ujie dan Kongshan saling tersenyum. Festival Zongyuan tidak memengaruhi kita untuk menyingkirkan kejahatan. Kebetulan bisa membersihkannya. Pada saat itu, jika ada hantu atau arwah pendendam lainnya di dekatnya, kita bisa menyelesaikannya bersama. Guru memang guru yang hebat. Kalau begitu, keselamatan klan Mingzhu kami diserahkan kepada kedua guru. Dengan tindakan 2 ahli ini, Yinlang seharusnya merasa jauh lebih tenang di hatinya. Tetapi entah mengapa. Semakin dekat klan Yu ke klan Mingzhu, semakin tidak tenang hatinya. Hal ini membuatnya awalnya ingin pergi ke tempat kejadian untuk menyaksikan Kongshan dan Ujie menyingkirkan kejahatan. Untuk sementara mencari alasan untuk bersembunyi di aula leluhur rumah. Tuhan jahat, mengapa kamu belum menyelesaikan retretmu? Dia bergumam dalam hatinya, berdoa agar dewa jahat segera menyelesaikan retretnya. Sejak kembali ke klan Mingzhu, tingkat kepanikannya hampir mencapai ekstrim, sehingga tubuhnya yang berlutut di depan patung malam dewa jahat mulai bergetar hebat tanpa sadar. Yinlang sama sekali tidak mengerti alasan perubahan kondisi tubuhnya. Tidak akan terjadi apa-apa. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Setelah malam ini, aku akan baik-baik saja. Dia segera berlutut dan bersujud, mulai melafalkan sesuatu di mulutnya, tidak tahu mantra atau sutra apa yang dia lafalkan. Saat ini matahari sudah terbenam dan senja, di kaki gunung di belakang rumah sakit jiwa klan Mingzhu, sebuah mobil mewah berhenti di sini. Ujie, Kongshan, dan 3 saudara seperguruannya turun dari mobil bersama-sama, mendongak dan melihat gunung tandus di depan mereka. Hanya dengan sekali pandang, beberapa orang melihat ada sesuatu yang salah. Ternyata ada ilusi. Hanya dengan sekali lihat, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ternyata ada ilusi optik. Ujie memutar serangkaian kecil tasbih di tangannya sambil berkata. Kongshan mencubit kertas bunga biru dan mengusapkannya di depan matanya. Energi hantunya agak berat, tidak seperti Hong Iligui tingkat 9, tampaknya sedikit lebih tinggi dari Hong Iligui tingkat 9. Tampaknya dia telah naik ke tingkat Raja Hantu, yang kebetulan meningkatkan tantangan.
Wu Jie melirik keluarga Yin di sekitarnya. Kalian tetaplah di kaki gunung. Kekuatan kejahatan di gunung ini tidaklah kecil, agar tidak melukai kalian secara tidak sengaja. Orang Yin itu segera memberi hormat dengan hormat, sepenuhnya terserah perintah kedua guru besar. Wu Jie tiba-tiba menyerang dan menampar dahi orang Yin itu dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, orang Yin itu langsung tersandung dan jatuh ke tanah. Hantu kecil yang beraninya kau merasuki tubuh Tuan Yinsi untuk melakukan kejahatan. Saat Wu Jie berbicara, dia menggambar swastika di telapak tangannya, dan kemudian menampar hantu pendendam yang keluar dari tubuh orang Yin itu dengan telapak tangannya. Tidak, hantu pendendam itu ingin menceritakan keluhannya, tetapi tidak pernah menyangka. Dia langsung dibunuh oleh Wu Jie dengan satu telapak tangan. Melihat jiwa pendendam yang dihancurkan oleh Wu Jie, Kongshan tampak bingung. Saya tidak pernah menyangka bahwa Wu Jie, yang biasanya ramah, bisa begitu kejam saat menyerang. Saat ini, orang Yin baru saja ditampar ke tanah dengan satu telapak tangan. Dia juga segera bangkit dan menepuk pantatnya, lalu mengucapkan terima kasih kepada Wu Jie. Terima kasih Guru Wu Jie atas bantuan Anda dalam membasmi kejahatan. Setelah kembali, saya pasti akan mengirimkan uang dupa secara online ke kuil Jinding untuk berterima kasih kepada guru. Orang Yin itu benar-benar berterima kasih. Akhir-akhir ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri, dan situasi ini. Itu dimulai tak lama setelah wanita di rumah bunuh diri dengan melompat ke sungai. Karena Yin Shou tidak dapat menghubungi Bajiasian, tidak ada yang bisa menangani masalah ini untuk saat ini. Selama periode waktu ini, dia hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Yin Shou mengatakan bahwa setelah Kongshan dan Wu Jie diundang, semuanya akan baik-baik saja. Orang Yin itu tetap dalam keadaan ini sampai hari ini. Hari ini, Yin Shou secara khusus menyerahkan pekerjaan menerima kedua orang itu kepadanya, hanya untuk membantunya menyelesaikan masalah tersembunyi di tubuhnya. Akibatnya, dia benar-benar tidak mengecewakannya. Begitu mereka bertemu, Wu Jie dengan mudah membantunya menghilangkan masalah di tubuhnya. Saat jiwa pendendam itu meninggalkan tubuhnya, dia segera merasakan betisnya menjadi hangat kembali. Saat ini, dia tahu bahwa dia telah kembali normal tanpa perlu menebak. Mendengar perkataan pihak lain, Wu Jie dengan senang hati menepuk pundaknya. Tuan Yin Shou sangat sopan. Dengan kejadian semacam ini yang terjadi di kaki gunung, Kili di gunung segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sejak naik ke kekuatan Raja Hantu, dia telah menyebarkan wilayahnya ke seluruh pegunungan belakang. Fluktuasi kekuatan sihir di kaki gunung barusan, dia rasakan dengan sangat jelas. Itu membuat Kili merasa bahwa orang yang datang sangat sulit untuk dihadapi. Saat ini, aku di dalam peti mati menjadi semakin gelisah, dan seluruh peti mati bergetar. Karena aku merasakan ancaman besar terhadap diriku yang telah ditindas, dan kegelisahan ini muncul. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, matahari terbenam dan bulan terbit, dan orang Yin juga merasakan ketegangan di udara. Dia menelan ludah. Kedua guru itu, apakah Raja Jiangxi sangat kuat? Raja Jiangxi tentu saja tidak biasa, Wu Jie Chengsheng berkata, tetapi Tuan Yinxi tenang saja. Karena kami sudah datang, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melenyapkannya. Kongshan juga menimpali. Tuan Yinxi, kalian tenang saja menunggu di sini. Jika kami tidak berhasil menghilangkan roh jahat, kalian bisa memikirkan cara lain. Guru, hari ini adalah festival hantu. Saya khawatir kami akan lebih berbahaya jika kami berada di kaki gunung, kata Yin Ren dengan sedikit rasa bersalah. Orang yang biasanya bersalah dan melakukan banyak hal buruk paling takut hantu mengetuk pintu. Mendengar kata-kata ini, Kongshan menoleh dan memberi isyarat kepada tiga saudara seperguruannya. Segera, mereka bertiga mulai berkomat-kamit sambil menaburkan bubuk aneh di sekelilingnya. Tenang saja, saya sudah memasang formasi Fajra di sini. Jangan berkeliaran, maka tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih, Guru Kongshan. Yin Ren langsung merasa bangga, tetapi tidak mengucapkan terima kasih. Hal ini membuat Kongshan langsung memalingkan muka dan tidak ingin memperhatikannya lagi. Dia tahu betul bahwa musuh yang datang kali ini tidak biasa. Tetapi untuk melindungi Eyu, dia tidak akan mundur. Baru saja maju setengah jalan, Wu Jie dan Kongshan tiba-tiba merasakan pemandangan di sekitar mereka berubah. Kekuatan Dewa Pelupa. Mereka tidak lagi berada di jalan gunung, tetapi datang ke hutan yang gelap. Tri kecil juga berani bermain-main di depan ahlinya. Wu Jie mendengus dingin, sambil menyatukan kedua tangannya. Cahaya keemasan samar mulai terpancar dari tubuhnya, seperti Fajra yang marah. Dan saat ini, tidak jauh dari beberapa orang, sesosok tubuh merah perlahan muncul. Tepatnya seorang wanita dengan wajah cantik dan sosok anggun. Hanya saja wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya memancarkan cahaya merah redup. Terlihat sangat aneh. Anda benar-benar dapat memasang ilusi distorsi waktu. Sepertinya Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Kongshan memandang wanita tidak jauh dari sana dan berkata dengan tenang. Setelah selesai berbicara, dia berteriak pelan. Menghancurkan pengaruh distorsi waktu. Kakak, kalian juga lumayan ya. Benar-benar mampu mematahkan ilusi yang saya pasang. Wanita,
Segala sesuatu di dunia memiliki takdirnya. Reinkarnasi hidup dan mati adalah jalan surga. Anda sudah meninggal, seharusnya melepaskan keterikatan Anda. Berdoa secepatnya untuk pembebasan. Wanita itu muncul. Kong Shan memasang ekspresi welas asih, menyatukan kedua tangannya, dan membujuk. Wanita itu mencibir. Bebaskan aku, hatiku digali oleh manusia sampai mati. Anakku dicincang-cincang sampai mati karena marah. Suamiku dipaksa menjadi iblis, dendam ini belum terbalaskan, bagaimana aku bisa bebas? Tanpa batas berarti tanpa jalan. Wanita dermawan, kebencian hanya akan menjerumuskan orang ke dalam penderitaan yang lebih dalam. Kamu harus melepaskan kebencian dan mencari kedamaian batin. Tahukah kalian para biksu bau ini tentang kebencian? Pernahkah kamu merasakan pahitnya kehancuran keluarga? Apakah kamu tahu apa artinya menyuruh orang lain untuk melepaskan? Nada bicaranya penuh dengan ejekan dan kemarahan. Wu Jie menghela nafas, "Nyonya, aku harus melihat." Karena keluarga dan rekan-rekan wanita mereka. Suara Kili penuh dengan keputusasaan, Wu Jie menghela nafas. "Nyonya, karma berputar, cepat atau lambat akan datang balasannya. Waktunya belum tiba, lepaskan obsesimu dan tunggu waktunya." "Aku tidak bisa menunggu lagi, aku ingin mengirim mereka pergi sendiri." Mata Kili berkedip dengan cahaya gila. Saat suara Kili jatuh, sosoknya berkelebat dan berubah menjadi 10 tubuh hantu yang menyerang beberapa orang. Jika bukan karena melihat bahwa Raja Hantu Kili ini berbeda dari perkiraan kekuatan mereka sebelumnya, Wu Jie dan Kong Shan tidak akan berbicara omong kosong dengan Kili. Sama seperti Wu Jie di kaki gunung. Dia langsung menampar hantu pendendam itu sampai mati dengan satu telapak tangan, tidak peduli keluhan apa yang dia miliki. Melihat Kili tidak bisa diyakinkan. Bahkan membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian, Wu Jie dan Kong Shan bukanlah orang yang lemah. Menyambutnya, Wu Jie mengayunkan tasbih, setiap butir tasbih memancarkan cahaya keemasan. Dengan kekuatan Buddha yang besar, dia melemparkan tasbih seperti bintang jatuh ke arah tubuh hantu itu. Saat tubuh hantu Kili menjerit kesakitan, tubuh hantu yang terkena tasbih itu langsung berubah menjadi asap hijau di tempat dan menghilang ke udara. Saat berikutnya Kong Shan segera membuat segel dengan kedua tangannya. Mantra diucapkan dengan cepat di mulut, terus-menerus membunuh dan memukul mundur. Dia kemudian membentuk kembali 10 tubuh hantu yang utuh. Kong Shan merasa dia tidak bisa terus menunda. Jika ini terus berlanjut, sepertinya tidak akan ada habisnya. Hari ini adalah festival Zongyuan, dan dia berada di tempat berkumpulnya Yin. Pemulihan energi sangat cepat, sepertinya kita telah melupakan poin penting ini. Pada saat kritis, Wu Jie tiba-tiba meledak dalam raungan marah, Dawei Tianlong, Prajna Bamahong. Dia memobilisasi tasbih dengan seluruh kekuatannya, hanya untuk melihat cahaya keemasan melonjak, dan tasbih berubah menjadi naga emas raksasa. Mengaum dan bergegas menuju orbit, Kong Shan mengikuti dari belakang, tangannya membentuk mudra. Kekuatan sihir di sekitarnya berkumpul dengan panik, membentuk telapak tangan emas raksasa, dan menghantam orbit dengan keras. Menghadapi serangan dahsyat itu, orbitnya hancur total, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang ke udara. Dengan kekuatan Wu Jie dan Kong Shan, tubuh Kili saat ini jelas setengah lebih redup dari sebelumnya. Cukup untuk melihat bahwa dia terluka parah, tetapi tujuannya tercapai, dia mengambil kesempatan untuk menunda banyak waktu. Pada saat ini, Kong Shan juga menemukan sesuatu yang salah, kekuatan hantu wanita ini jelas tidak lemah. Namun, metode serangannya barusan tampak agak monoton, dan dia dengan sengaja membagi tubuhnya untuk menyerang. Menyebabkan setiap serangan menjadi sedikit tidak berdaya, dia telah berusaha keras untuk menunda pembukaan gerbang hantu. Wu Jie mencibir, tapi tidak ada gunanya, dia sekarang kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Kerusakan orbit sangat serius, bahkan jika saat ini adalah saat gerbang hantu dibuka. Dia juga tidak punya waktu untuk menyerap, Pang Boing bangkit untuk memulihkan dirinya. Segera mereka berdua sudah tiba di kuburan massal, dan Kili sudah tidak dapat menggunakan cara apapun untuk menjebaknya di tengah jalan. Pada saat ini orbit Kili telah rusak setengahnya. Kekuatan tempurnya telah berkurang drastis. Sebaliknya Wu Jie dan Kong Shan dan yang lainnya masih bersemangat. Napas mereka stabil, cukup untuk melihat bahwa mereka belum mengeluarkan kekuatan penuh sama sekali. Untuk menunda lebih banyak waktu, Kili dengan sengaja berkata, "Tuan-tuan, saya sudah memikirkannya, saya ingin bereinkarnasi, mohon bantu saya, tuan-tuan." Ketika mereka berdua tiba di kuburan massal, melihat Kili yang orbitnya rusak setengah, sikap Wu Jie dan Kong Shan dan yang lainnya mengalami perubahan yang jelas, mereka tidak lagi membujuk seperti sebelumnya. Membujuk Kili untuk melepaskan kebencian, tetapi mengganti dengan wajah yang mengerikan. Wajah pembasmi iblis, Wu Jie menatap Kili dengan dingin, suaranya mengungkapkan keagungan yang tak perlu dipertanyakan, Ju Guduan, membunuh 3 rekan Tao, dan memenjarakan jiwa mereka di dalam tubuh, benar-benar menjijikan. Kong Shan juga menambahkan dengan wajah yang saleh. "Benar, apa yang telah kamu lakukan telah sangat melanggar hukum surga dan kemanusiaan. Hari ini kita harus memberantasmu sepenuhnya untuk menjaga perdamaian dan keadilan dunia."
Berdiri dan mendengarkan kata-kata mereka, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Kalian yang disebut orang benar. Benar-benar menggelikan. Kalian mengatakan kata-kata yang mulia seperti itu sekarang hanya karena kalian sudah yakin bahwa kalian bisa mengalahkanku. Jika kalian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mungkin kalian sudah lama melarikan diri. Wu Jie tersedak oleh kata-kata Qili, tetapi dengan cepat memulihkan posisinya. Iblis wanita, jangan pamerkan lidahmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Tidak peduli bagaimana kau berdalih, itu tidak akan membantu. Saat berbicara, dia sekali lagi menggunakan trik itu, manik-manik Buddha berubah menjadi naga, jurus Dahui Tianlong, bersiap untuk menghancurkan jiwa Qili dalam satu gerakan. Tetapi pada saat ini, Wu Jie dan Kongshan tiba-tiba merasakan aura mayat yang sangat kuat. Disertai dengan semburan kebencian berdarah dan aura yin yang nyata, melonjak ke langit dari bawah tanah. Sekarang Tianma Chong kisah dimulai. Aku langsung mulai membangkitkan mayat, dan aura menakutkan yang meletus. Segera menarik perhatian mereka. Aku, Huang Tian, telah kembali. Kalian semua harus mati. Siapapun yang menyakiti istriku, tidak ada yang tersisa. Kebencian yang tak tertandingi melonjak ke langit dari bawah tanah. Suaraku yang gelap bergema di telinga semua orang seperti kutukan maut. Kongshan tertegun dan berkata, aura mayat, kebencian, dan aura berdarah yang kuat. Apakah ini Jiangxi? Aura yang begitu kuat, tingkat Jiangxi macam apa ini? Ekspresi Wu Jie juga tidak terlalu bagus, aku khawatir itu sudah melampaui level Fei Jiang. Fei Jiang. Aku dengar Jiangxi semacam ini kebal terhadap pisau dan senjata, kebal terhadap air dan api, dan memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Apakah kau punya cara untuk menghadapinya? Kongshan tidak pandai dalam hal ini. Dia segera meminta bantuan Wu Jie. Hanya ada satu Fei Jiang lagi, Shang Jie belum menyadari keseriusan masalah yang sebenarnya. Ketika Wu Jie dan Kongshan menunggu dengan waspada, dengan suara desir. Sebuah peti mati kuno tiba-tiba muncul dari tanah, dan aura menakutkan yang terkandung di dalamnya. Menghantam semua orang di depan. Aura kebencian dan aura jahat yang begitu kuat. Tetapi peti mati ini sangat baru. Peti mati yang begitu baru, menurut akal sehat, orang yang tersembunyi di dalamnya. Baru dimakamkan kurang dari setahun. Bagaimana mungkin ada aura jahat yang kuat yang sebanding dengan Fei Jiang berusia ribuan tahun? Wu Jie merasa tidak percaya. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna, guntur dan kilat menyambar. Raungan guntur yang memekakan telinga bergema di langit, seperti surga yang mengamuk, mengumumkan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Iblis dan iblis dunia akan segera bangun, tiba-tiba sambaran petir yang menyilaukan menyambar kegelapan. Langsung menghantamku yang baru saja membuka mata dari peti mati kuno. Ini adalah malapetaka guntur yang diturunkan oleh surga. Ini adalah ujian bagi iblis dan hukuman bagi makhluk abnormal yang seharusnya tidak muncul di 3 alam dan 5 elemen. Namun secara paksa datang ke dunia ini. Dalam cahaya guntur, sosok yang mengepul menjulang. Energi kebencian dan aura pembunuh yang kuat di sekitarku terjalin menjadi angin puyuh hitam. Berputar di sekitar tubuhku, seperti pengawal setia. Wu Jie dan Kongshan dan yang lainnya berdiri tidak jauh, menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Mereka merasakan kekuatan surgawi yang terkandung dalam malapetaka guntur, dan juga melihat tekad Kuang Tianyo yang pantang menyerah. Kongshan mulai bergerak. Guru Wu Jie, saat ini, malapetaka surgawi membantu. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya? Wu Jie segera menariknya. Kekuatan malapetaka surgawi tidak terukur, tidak peduli siapapun itu. Apapun yang mendekat akan terluka secara tidak sengaja. Malapetaka surgawi ini tidak mudah untuk dilewati. Bahkan jika itu adalah Fei Jiang tingkat milenium, kemungkinan diubah menjadi abu terbang saat menghadapi guntur surgawi saat kelahiran masih sangat tinggi. Mendengar apa yang dikatakan Wu Jie, Kongshan tidak berani maju lagi. Hanya saja mereka tidak berani. Seseorang berani, di bawah tatapan aneh Wu Jie dan yang lainnya. Qili tiba-tiba bergegas menuju Kuang Tianyo yang baru saja mengalami serangan guntur surgawi. Wu Jie, yang melihat adegan ini, hampir tertawa terbahak-bahak. Raja hantu ini gila. Awalnya, Fei Jiang ini sangat sulit untuk melewati malapetaka. Sebagai benda yin dan jahat yang ekstrim. Sebenarnya pergi mendekat hanya akan semakin meningkatkan kekuatan guntur surgawi. Sepertinya kita bisa bersiap untuk berkemas dan turun gunung. Qili membawa. Langsung menyatu ke dalam tubuhku. Tianyo akhirnya menunggu, kita akhirnya berhasil. Wu Jie berkomentar dengan jijik, apa gunanya Raja Hantu merasuki tubuh? Kultivasi Raja Hantu ini tidak sebaik Fei Jiang ini. Dengan itu merasuki dan mengendalikan, kekuatan Fei Jiang ini hanya akan melemah. Dengan integrasi Qili, jiwa saya juga benar-benar kembali ke tempatnya dan menyatu sempurna dengan tubuh Raja Zombie yang sebanding dengan Fei Jiang Millennium. Qili menyembunyikan jiwaku di dalam tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Wu Jie, Kongshan, dan yang lainnya. Saat Qili bergegas ke tubuhku, bintang iblis surgawi yang tergantung tinggi di langit dan bintang 7 pembunuh bertabrakan. Tiba-tiba sebuah pilar cahaya aneh turun, langsung dari atas kepalaku.
menembus ke dalam tubuhku, bersama dengan energi iblis yang tak berujung, dari langit tertinggi masuk ke dalam tubuhku. Seiring dengan kembalinya jiwa, tubuhku tiba-tiba tampak seperti permainan besar yang tak terkalahkan. Dan bergabung dengan seorang komandan yang paling cocok untuk mereka, jiwa dan tubuh menyatu. Seiring dengan energi iblis yang memahkotai tubuhku hari ini, auraku langsung berubah, dan pada saat yang sama tubuhku juga berubah secara sinkron, bangkit dan menyatu ke dalam tubuhku, tidak berpikir untuk menggunakan tubuh hantu. Mengendalikan tubuh Jiangxi, tetapi ingin mengubah dirinya menjadi nutrisi yang sangat menyatu ke dalam tubuhku. Membantuku menembus langkah terakhir, seiring dengan kemunculan dan penyatuan Kili, ditambah dengan Tianmo Chong Kisa. Energi iblis dan energi iblis yang tak berujung, kekuatanku, auraku, semuanya telah mengalami perubahan yang luar biasa, mengumpulkan semua esensi dari tubuh Raja Hantu Kili. Esensi ini bergabung sempurna dengan kekuatan Jiangxi asli, dan pada saat yang sama. Seiring dengan penyatuan energi iblis dan energi iblis Tianmo Chong Kisa, kekuatan ketiga benar-benar membentuk kekuatan hati yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam tubuhku. Kekuatan ini tidak hanya mengandung ketangguhan dan keabadian Jiangxi, tetapi juga mengandung keangkeran dan keanehan Raja Hantu, dan juga mengandung bintang Tianmo, pencerahan yang baru saja muncul. Luasnya, dan perasaan aslinya adalah dingin, kaku seperti mesin tanpa emosi. Tapi sekarang, ada aura ketenangan dan ketenangan yang luar biasa di tubuhnya. Seolah-olah semuanya ada di bawah kendalinya, Kongshan sudah merasakan firasat buruk, dia sedikit mundur selangkah. Melindungi semua orang di depannya, siap untuk melarikan diri kapan saja, Wu Jie juga memasang ekspresi tidak percaya. Mereka benar-benar bergabung, hal seperti ini benar-benar terjadi, belum pernah terdengar. Belum pernah terlihat sebelumnya, tepat ketika Raja Hantu Kili melebur dengan Raja Jiang, membantuku dalam satu gerakan dari Raja Jiang. Naik menjadi Raja Jiang yang sangat ganas, 2 tetes air mata darah langsung jatuh dari mataku. Kedua tetes air mata darah ini mengandung kebencian dan aura pembunuh yang sangat tebal, saat jatuh ke tanah. Segera mengikis lubang besar sedalam lebih dari 1 meter. Jangan menangis, mulai hari ini, kita akan membuat semua orang yang menyakiti kita menangis. Tepat saat air mata darah menetes, kesadaran saya tiba-tiba mendengar Kili. Pikiran terakhir yang tersisa, Kili muncul di depan mata. Tetesan terakhir dari jiwa. Jiwa Kili yang terkelupas dan transparan mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh wajahku. Ingin menyeka air mata darah di wajahku, tetapi telapak tangannya baru saja menyentuhku. Di depan mataku muncul kedalaman yang tak terukur, tak terduga. Aku hanya melirik semua orang di depanku. Aku sudah menjatuhkan para biksu Buddha yang telah mencapai alam arhat spiritual ini. Mereka semua sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak sedikit pun. Tubuhku yang dalam seperti malam telah melayang di udara. Langsung terbang ke langit. Petir ilahi ungu keemasan ini datang ke arahku, tetapi aku malah menghadapinya. Semua orang yang hadir mengerti bahwa aku terbang dan tidak takut mati di bawah malapetaka petir. Bahkan bersiap menggunakan malapetaka petir untuk memurnikan tubuh iblisku dan lebih jauh lagi membuat diriku sendiri mencapai kesempurnaan. Jika berhasil, kekuatanku akan meningkat lebih jauh. Bahkan akan menghilangkan banyak kelemahan unik zombie. Dalam sekejap, petir ilahi ungu keemasan pertama bergemuruh dan langsung menyambarku. Namun, saat malapetaka petir hendak mengenalku, aura jahat di sekitarku tiba-tiba meledak. Membentuk perisai pelindung yang kuat, sepenuhnya menahan kekuatan malapetaka petir di luar. Segera setelah itu, aku tiba-tiba membuka tanganku dan tertawa ke langit, tubuhku seolah-olah berubah menjadi pusaran air yang besar, mulai dengan panik melahap petir ilahi ungu keemasan di sekitarnya. Kekuatan malapetaka petir suci yang semula sangat dahsyat dan cukup untuk menghancurkan segalanya, di bawah pelahapanku. Ternyata menjadi jinak, seperti binatang buas yang dijinakkan. Seiring dengan terus melahap kekuatan malapetaka petir, tubuhku juga mengalami perubahan yang luar biasa. Kulit menjadi lebih kuat. Seolah-olah mengenakan baju besi malapetaka petir, mata berkilauan dengan petir ungu, mengungkapkan keagungan yang menakutkan. Melihat adegan ini, kedua penakluk iblis itu ketakutan. Petir ilahi ungu keemasan yang seharusnya menahan kejahatan. Sebenarnya digunakan oleh kejahatan ini sebagai nutrisi untuk memperkuat dirinya sendiri. Petir ilahi ungu keemasan yang bergelombang dan dahsyat di langit. Setelah aku melahapnya dengan puas, seluruh temperamenku telah mengalami perubahan yang luar biasa. Berhasil berubah menjadi raja zombie tertinggi sejati. Di antara energi jahat, energi iblis, dan energi yin. Bahkan kompatibel dengan kekuatan penangkal kejahatan dan kekuatan penghancur dari petir ilahi. Kekuatan suci, kekuatan yang tampaknya saling melengkapi dan bertentangan, semuanya secara aneh. Kompatibel satu sama lain, seolah-olah yin dan yang bergabung menjadi tai chi. Membentuk rasa penindasan yang tak tertahankan, mata sekali lagi menyapu. Wu Jie dan yang lainnya di bawah, mereka yang menyakiti istri dan anak-anakku, tidak seorang pun boleh lolos. Mulai saat ini, aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah dengan kalian, tatapanku dengan dingin menyapu Wu Jie. Mulai dari kamu,
Saat aku mengulurkan jari, seketika petir aneh berwarna merah dan hitam meledak dari ujung jari dan mengenai tangan kanan Wu Jie. Dengan suara keras, tangan kanan Wu Jie meledak dari bahu kanannya. Tangisan Wu Jie sangat melengking dan menyedihkan, seperti babi atau domba yang disembelih. Ingin meninggalkan langit malam, wajahnya terdistorsi, butiran keringat sebesar kacang jatuh dari dahinya. Air hujan bercampur dengan campuran daging dan darah di wajahnya, tampak sangat mengerikan. Petir aneh berwarna merah dan hitam itu tampaknya memiliki kekuatan korosif, tidak hanya langsung menghancurkan lengan kanan Wu Jie, tetapi juga meninggalkan bekas hangus dan busuk di lukanya, tubuhnya juga karena rasa sakit korosif yang hebat ini. Dan mulai bergetar hebat, kedua lututnya tidak dapat menopang berat tubuhnya lagi. Dengan bunyi gedebuk, seluruh tubuhnya lemas di tanah, Kongshan dan yang lainnya di sebelahnya. Terkejut dengan perubahan mendadak ini, mereka ingin maju untuk membantu. Tetapi setelah aku melirik mereka, mereka dikejutkan oleh tekanan berbahaya yang terpancar dari tubuhku dan tidak berani bergerak dengan mudah. Tangisan Wu Jie berangsur-angsur mereda, wajahnya pucat seperti kertas, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Ampunilah aku, Wu Jie berjuang dan mengeluarkan suara minta tolong, ketika kamu menyerang istriku sebelumnya. Apakah kamu pernah berpikir untuk mengampuni nyawanya? Ketika kamu tanpa basa-basi membunuh jiwa wanita yang meninggal secara tidak adil di kaki gunung sebelumnya. Apakah kamu pernah berpikir untuk mengampuni nyawanya? Wu Jie terus memohon, aku bisa untukmu. Untuk istrimu, aku mendengus dingin, dan sekali lagi mengulurkan jari. Semburan petir merah dan hitam meledak lagi, hanya mendengar suara keras, kaki kiri Wu Jie saat ini. Juga 7 akar meledak terbuka. Wu Jie tahu bahwa hari ini dia tidak punya harapan untuk bertahan hidup, dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Suara itu penuh dengan keputusasaan dan kebingungan. Aku dengan dingin menyaksikan semua ini. Tidak ada sedikit pun belas kasihan atau simpati di mataku. Bagi mereka yang menyakiti istri dan anak-anakku, aku tidak akan memiliki kelembutan hati. Semua orang ini harus mati, tetapi ada banyak cara untuk mati. Mati terlalu cepat. Itu terlalu murah untuk kelompok orang ini. Kemudian aku berbalik dan menjangkau Kongshan dan yang lainnya, meninggalkan pemandangan yang berantakan di sekitarku. Sosok Wu Jie yang kesakitan, biarkan dia terus-menerus merasakan ketakutan dan rasa sakit sebelum kematian. Itu adalah hukuman terbesarnya untuknya. Saat tatapanku yang dingin menyapu, Kongshan segera terkejut. Di tempat kejadian, dia mengabaikan segalanya. Dia benar-benar menggunakan telapak tangannya. Menepuk 3 saudara seperguruannya di depannya ke arahku. Dirinya sendiri mengenakan mantra cahaya keemasan. Berubah menjadi pita cahaya dan berlari menuju kaki gunung. Tindakan mendadak Kongshan ini benar-benar membuat ketiga orang itu sedikit lengah. Tetapi melihat diri mereka sendiri sedang terbang menuju Raja Jiangxi Maha Tinggi yang menakutkan ini, mereka juga harus melakukan yang terbaik. Membuat gerakan balasan. Dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar terang pada ketiga orang itu. Mereka seperti 3 jenderal dewa perang. Aura mereka kuat, segel Buddha dan tongkat ajaib siang memancarkan cahaya. Tampaknya merobek malam menjadi celah. Namun, menghadapi serangan yang indah itu, aku seperti gunung yang menjulang tinggi. Kokoh tak bergerak. Melihat aku begitu meremehkan, hati ketiga orang itu dipenuhi dengan kegembiraan. Hal yang paling mereka takuti adalah aku menghindari serangan mereka. Selama mereka bisa mengenai. Mereka tidak percaya bahwa diri mereka sendiri, 3 orang bekerja sama, pihak lain bisa sepenuhnya tidak terluka. Paf paf paf, 3 suara tumpul disertai dengan debu yang berterbangan. Serangan ketiga orang itu semua berhasil mendarat padaku. Tetapi ketika debu perlahan menghilang, ketiga orang itu melihatku berdiri di sana utuh, bahkan tanpa setitik pun debu, dan melihat mereka. Mantra-mantra yang mereka rasa cukup kuat ini, saat menyentuh tubuhku, segera dilarutkan secara diam-diam oleh kekuatan tak terlihat. Ini adalah aura pelindung tubuhku yang dipenuhi dengan aura membunuh. Energi kebencian, energi yin, energi iblis, DLL, semuanya bercampur. Melihat serangan itu tidak efektif. Hati ketiga orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam. Mendengar bahwa bekerja sama. Bahkan jika tidak bisa melukai Kuang Tianyo, setidaknya bisa memaksanya mundur sementara. Memberiku kesempatan untuk melarikan diri. Namun, kenyataan dengan kejam menghancurkan fantasi mereka. Salah satu dari mereka terkejut dan bergumam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Matanya penuh dengan ekspresi tidak percaya, menghadapi serangan dari ketiganya. Aku sengaja menerima serangan itu, terutama ingin melihat kekuatanku saat ini. Kira-kira seberapa kuat? Setelah beberapa pengujian tadi, setidaknya aku punya sedikit gambaran. Serangan karakter kelas 2 seperti ini bahkan tidak lebih baik dari sekadar menggelitiku. Melirik ketiganya. Mengangkat tangan, seberkas rambut merah melintas, langsung menembus jantung ketiganya, setelah menyelesaikan 3 orang Jepang. Biksu dari negara ayam yang datang dari tempat tinggi itu, barulah menoleh dan melihat ke samping, Wu Jie yang sudah hampir tidak bernapas. Hari ini adalah festival Zongyuan, gerbang neraka akan segera terbuka.
Kau akan membusuk di sini. Saat kata-kata itu jatuh, dua sambaran petir merah kehitaman lainnya melesat keluar. Dan mengenai satu tangan dan satu kaki Wujie yang tersisa, benar-benar meledakkannya menjadi manusia babi. Membuang Wujie yang sudah benar-benar cacat begitu saja di kuburan massal yang sunyi dan sepi ini. Barulah aku melihat Kongshan yang saat ini sudah melarikan diri ke kaki gunung. Bayangan yang menunggu di sini tiba-tiba melihat seberkas cahaya keemasan menukik turun dari gunung dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah melihat dengan jelas siapa yang datang, barulah dia menyadari. Di bawah cahaya keemasan itu adalah sosok Kongshan, guru Kongshan. Dia mencoba memanggil Kongshan, tetapi setelah Kongshan turun gunung, dia sama sekali tidak berhenti. Dia bahkan tidak menghiraukan bayangan itu, dan langsung melarikan diri ke tempat yang lebih jauh. Kau bisa melarikan diri, tetapi kuilmu tidak bisa. Jangan kira aku tidak bisa melakukan apapun padamu setelah kau kembali ke negara ayam. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan di sini, lalu aku akan pergi ke negara ayam untuk membereskanmu, melihat Kongshan. Kongshan menggunakan kecepatan cahaya keemasan yang sangat cepat untuk melarikan diri, aku juga tidak terburu-buru mengejar. Lagi pula, aku belum terlalu mahir dalam mengendalikan kekuatanku sendiri, dan aku tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kecepatan tercepat, aku masih membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Saat ini, meskipun Kongshan melarikan diri, orang-orang dari keluarga Yin tidak bisa melarikan diri. Saat berikutnya aku berubah menjadi seberkas cahaya merah kehitaman, dengan kecepatan yang sangat tinggi, tiba di kaki gunung. Di depan orang Yin, aku melihat wajah orang Yinku penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Kau adalah Kuang Tianyo, ditambah dengan penampilan Kongshan tadi. Orang Yin ketakutan hingga kakinya lemas dan jatuh ke tanah, suara deru mobil terdengar. Yang turun dari mobil adalah putra tunggal Yin Shou, ayah kandung orang Yin, Yin Daoran. Begitu Yin Daoran turun dari mobil, dia melihat Kuang Tianyo di depan dan orang Yin yang terduduk lemas di tanah. Ada apa? Kenapa kau duduk di tanah? Dan siapa dia? Saat ini, aku seperti naik pangkat terlalu sempurna. Malah menyebabkan aura tertahan, hampir tidak terlihat. Aura Jiangxi. Orang Yin seperti melihat penyelamat. Dia merangkak dan berlari ke belakang Yin Daoran. Ayah. Dia adalah Kuang Tianyo. Yin Daoran awalnya belum menyadarinya. Bajingan, tidak bisa mengalahkan lalu langsung kabur, benar-benar tidak setia. Orang Yin bersembunyi di belakang Yin Daoran, hanya memperlihatkan kepalanya. Setelah Yin Daoran mengetahui. Entitasku, di wajahnya tidak ada rasa takut sedikit pun, malah menunjukkan ekspresi gembira. Aku pikir siapa? Kau benar-benar berpikir dirimu sendiri. Menjadi Jiangxi lalu tak terkalahkan, tidak menempatkan siapapun. Di mata, ya kan? Ini membuatku sedikit terpana, tidak mengerti mengapa Lian Wujie dan Kongshan sudah cacat dan kabur, orang biasa ini yang sepertinya tidak memiliki kekuatan sihir. Bisa melakukan apa padaku? Yin Daoran mencibir, aku beritahu padamu. Aku sudah memikirkan bagaimana orang tuamu seharusnya hidup. Mendengar kata-kata ini, mataku langsung menjadi merah darah. Di mana orang tuaku? Seketika. Udara di sekitarnya seolah-olah menjadi 10 derajat lebih dingin. Yin Daoran berkata dengan nada bercanda, orang tuamu memang menjadi tamu di keluarga Yin kami. Ingin tahu di mana mereka? Itu tergantung pada sikapmu. Namun, menghadapi provokasi Yin Daoran, aku seolah-olah tidak melihatnya. Sinar hitam merah melintas di antara kedua kaki orang Yin di belakang Yin Daoran. Dengan suara brak, meledak. Orang Yin sangat kesakitan hingga keringat dingin bercucuran, tapi hal ini lebih dari sekadar rasa sakit yang mendalam. Itu lebih menyakitkan karena akar hidupnya diledakkan langsung olehku. Mataku menatap dingin ke bagian bawah tubuh Yin Daoran, di mana orang tuaku berada. Jika tidak menjawab, giliranmu berikutnya, suaraku dingin. Tanpa emosi sedikit pun, tetapi siapapun dapat mendengar kemarahan dalam kata-kataku. Yin Daoran terkejut dengan serangan mendadak ini, tetapi dia segera menyadarinya. Wajahnya menjadi muram, orang ini benar-benar meledakkan akar kehidupan putranya yang paling berharga. Ini hanya akan mengakhiri garis keturunan keluarga Yin mereka. Yin Daoran langsung marah dan tidak peduli sama sekali. Ancamanku terhadap akar hidupnya, dia meraung, berpikir bahwa setelah menjadi Jiangxi, kamu bisa sombong, kota Mingzu ini belum giliran Jiangxi kecil sepertimu. Untuk membuat masalah, setelah kata-kata itu diucapkan, Yin Daoran tiba-tiba dari pinggangnya mengeluarkan tongkat kejut listrik dan bergegas ke arahku. Jiangxi dan hantu takut pada listrik. Alasan mengapa Yin Daoran tidak takut melihat Jiangxi adalah karena dia mendapatkannya dari Ye Zun. Mendapatkan cara untuk menghadapinya. Namun menghadapi serangan Yin Daoran, aku bahkan tidak menghindar. Hanya berdiri di sana dan menatap dingin Yin Daoran yang bergegas ke arahku. Melihatku tidak menghindar, ekspresi ganas muncul di wajah Yin Daoran. Tongkat kejut yang secara khusus diberi mantra oleh orang dewasa. Bocah, kau ceroboh, tongkat kejut di tangannya. Itu istimewa, mengandung tegangan hingga puluhan ribu volt, dan juga mengandung beberapa kekuatan mantra lainnya.
Jiangxi yang lemah terhadap petir menghadapi tegangan yang begitu mengerikan. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan langsung pingsan karena sengatan listrik, melihat tongkat kejutnya. Akan menyentuh tubuhku, seringai di wajah Yin Daoran menjadi lebih kuat, dia sepertinya sudah melihat. Aku tersengat listrik dan terbaring di tanah, adegan ratapan kesakitan, tetapi adegan yang diharapkan tidak muncul, sebaliknya aku hanya berdiri di sana membiarkan tongkat kejut. Tongkat kejut memukul tubuhku, tetapi tidak ada ekspresi kesakitan di wajahku, malah ekspresi mengejek. Melihat Yin Daoran di depan, Yin Daoran menatapku dengan ngeri, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Kekuatan tongkat kejutnya ini ditingkatkan oleh Ye Zun. Ye Zun secara pribadi mengatakan itu efektif. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, di kegelapan, Night Demon tampak acuh tak acuh. Melihat pemandangan ini, dia hanya menggunakan tangan Yin Daoran untuk menguji dari jarak dekat. Seberapa kuatkah Kuang Tianyu sebenarnya? Bagaimanapun, orang ini diciptakan melalui setengah bagian kitab emas kekacauan. Sehingga kekuatannya tidak dapat diukur dengan akal sehat. Bahkan para ahli dalam menangani zombie, yang dikenal sebagai MA dari selatan dan MA dari utara, yaitu MA Ling Er dan Mao Yu, tidak terlalu yakin. Dia dengan sengaja memberi Yin Daoran tongkat kejut ini, yang telah diberi kutukan antraks. Hanya kontak jarak dekat yang bisa mendeteksinya. Dia telah memelihara begitu banyak bawahan yang berguna dan patuh juga bodoh di dunia ini. Jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, bagaimana dia bisa memaafkan dirinya sendiri? Sepertinya kamu tidak berniat mengatakan di mana orang tuaku berada. Saat aku berbicara, aku merebut tongkat setrum dari tangan Yin Daoran dan memukulkannya ke tubuh Yin Daoran. Tegangan setinggi jutaan volt langsung menembus tubuhnya. Asap hitam segera keluar. Seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar oleh tegangan tinggi. Hingga hangus, aku sendiri tidak menyangka situasi seperti ini. Aku sama sekali tidak ingin membuatnya mati terlalu mudah. Sebelumnya, aku mengancam akan memperlakukan Yin Daoran seperti putranya. Bagaimana mungkin aku ingin membunuhnya secepat ini? Tidak, ada yang aneh. Segera aku merasakan ada mantra di dalam mesin setrum ini. Saat aku menyerap mantra itu ke telapak tanganku, saat berikutnya, pandanganku sudah mengarah ke arah Night Demon yang bersembunyi di suatu ruang. Night Demon saat ini langsung melarikan diri. Aku merasakan informasi tentang Huo Xitong. Night Demon secara tidak sengaja melihat bahwa dia telah sepenuhnya menguasai kekuatannya sendiri. Meskipun pengendalian kekuatannya belum matang. Suatu hari dia akan sepenuhnya menguasainya. Night Demon menyadari hal ini dan secara alami tahu betapa besarnya ancaman Kuang Tianyu. Namun, pertahanan Jiang Yuanchen juga yang teratas dan tidak mungkin ditembus. Night Demon hanya bisa membawa pesan ini kembali ke 4 iblis lainnya. Pesan yang dikirimkan Huo Xitong oleh Night Demon membuat 4 iblis lainnya cukup terkejut. Zombie dengan tingkat ini, bahkan dengan kekuatan 5 iblis, tidak diketahui. Adakah cara untuk menghancurkannya? Hanya bisa berharap pada Nan Mao Bei Ma dan kombinasi Taois Gunung Longhu. Mampu hidup kembali, namun mati secara tiba-tiba seperti ini. Aku masih ada urusan yang ingin kutanyakan. Hanya bisa dari ujung jariku, kuberikan setetes darah zombie, kutuliskan ke tubuh Yin Daoran. Memaksanya untuk dihidupkan kembali sebagai zombie. Yin Daoran yang baru saja hidup kembali. Tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget, apa yang kau lakukan padaku? Yang membuatnya semakin ketakutan adalah dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Seolah-olah tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Aku perlahan berjalan ke hadapan Yin Daoran, mencibir dan bertanya lagi. Kau tidak berhak bertanya padaku. Pertanyaanku sebelumnya, kau belum menjawabnya. Yin Daoran saat ini tampak ketakutan, lupa berbicara. Aku tidak akan membiarkan sikapnya. Tongkat kejut di tanganku kembali mengenai tubuh Yin Daoran. Tegangan listrik yang kuat kembali menembus tubuhnya. Tetapi sekarang dia sudah menjadi zombie abadi. Bahkan jika benar-benar terkena tegangan tinggi jutaan volt, dia tetap tidak akan mati. Tetapi seperti yang disadari oleh Yin Daoran sendiri sebelumnya, zombie dan hantu memang sangat takut listrik. Saat tongkat kejut yang berderak mengenai tubuhnya, Yin Daoran kembali mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, tubuhnya terus-menerus mengejang di tanah. Melihatku kembali mengambil tongkat kejut untuk menyerangnya, dia langsung menyerah dan berteriak. Aku akan bicara, aku akan bicara. Orang tuamu berada di Villa Husing. Kuharap kali ini kau berkata jujur. Jika tidak, aku akan membuatmu tahu apa artinya ingin hidup tetapi tidak bisa. Ingin mati pun tidak bisa. Aku berkata dengan dingin. Lalu berbalik dan pergi. Saat ini, aku sudah meninggalkan setetes darah zombie di tubuh Yin Daoran. Bahkan jika dia pergi ke ujung dunia, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan orang tuaku. Mengenai keluarga Yin, setelah menyelamatkan orang tuaku, aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka perlahan-lahan. Memandang punggungku yang pergi. Kilatan kebencian melintas di mata Yin Daoran. Tetapi saat dia berpikir seperti itu,
Tiba-tiba dia merasakan sakit kepala yang membelah, sebuah pikiran kuat muncul dari lubuk hatinya secara misterius. Yaitu Kuang Tian adalah tuannya. Dia telah melanggar perintah, otaknya secara otomatis menjatuhkan hukuman padanya sendiri. Villa Husing, di dalam ruang tamu sebuah villa mewah. Saat ini, ada dua orang yang diikat di kursi, mulut mereka juga ditutup dengan lakban. Tidak bisa berbicara, kedua orang ini adalah orang tua Kuang Tianyo, Kuang Tianming dan Shen Biun. Tiba-tiba, pintu villa ditendang terbuka dengan keras dari luar. Segera setelah itu, sosok yang familiar muncul di hadapan mereka berdua. Shen Biun langsung berteriak kegirangan saat melihat orang yang datang, tetapi karena mulutnya ditutup dengan lakban. Jadi suara yang keluar terdengar agak tidak jelas, meskipun penampilanku telah berubah drastis saat ini. Sebagai seorang ibu, Shen Biun tetap mengenaliku pada pandangan pertama, melihat wajah ibunya yang lesu. Hatiku sakit, Bu, ini aku. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Saat Kuang Tianyo meninggalkan kaki gunung rumah sakit jiwa. Pihak lain segera mengetahui berita bahwa Kuang Tianming dan istrinya telah terungkap. Dia bergegas mengemudi ke sini sebelum Kuang Tianyo tiba, agar bisa menggunakan orang tuanya sebagai sandera. Saat melihatku masuk, dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengarahkan senjata ke pelipis Kuang Tianming dan Shen Biun. Jangan macam-macam. Jika tidak, dengan perintahku, kamu tunggu saja melihat kepala orang tuamu meledak. Saat dia berbicara, melihat reaksi Shen Biun yang emosional, untuk sedikit mengendalikan situasi. Dia segera merobek lakban dari mulut Shen Biun dan Kuang Tianming. Tianyo, cepat pergi, jangan pedulikan kami. Melihat para penculik ini ternyata memiliki senjata. Pikiran pertama Shen Biun adalah menyuruh putranya segera lari. Kuang Tianming sebagai seorang ayah. Dia langsung merasakan ada sesuatu yang jelas tidak beres pada putranya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang salah. Apakah kamu benar-benar Tianyo? Kenapa kamu bisa menjadi seperti ini? Aku berkata dengan nada datar. Ceritanya panjang. Aku akan menjelaskannya perlahan setelah kembali. Melihat Kuang Tianyo benar-benar menganggap dirinya tidak ada, pihak lain juga marah. Sebaiknya kamu jujur. Kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada orang tuamu, kan? Bagaimana kalau kita duduk dan membicarakan kesepakatan yang bagus? Pernahkah kamu melihat seseorang yang sakit parah bernegosiasi dengan orang mati? Saat aku selesai berbicara, aku hanya melihat dua kilatan petir hitam merah langsung menyambar kedua penembak itu, Kuang Tianming dan Shen Biun. Semua orang tertegun di tempat. Mereka hanya merasakan sesuatu berwarna hitam dan merah melintas. Saat berikutnya mereka mencium bau hangus yang tidak sedap, ketika mereka berbalik untuk melihat. Mereka menemukan bahwa sudah ada dua mayat hangus di tanah di sekitarnya. Yin Shou terkejut melihat pemandangan ini. Dia buru-buru bersiap untuk mengeluarkan pistol dari sakunya, meskipun dia sudah tahu betul bahwa pistol sama sekali tidak dapat menghadapi zombie di depannya ini. Saat aku membunuh dua bawahan Yin Shou, tubuhku sudah berkelebat dan muncul di depan Yin Shou. Bahkan karena kecepatannya terlalu cepat, ada semburat pada lintasan gerakannya. Bayangan merah kehitaman. Surga punya jalan, tetapi kau tidak mau menempuhnya. Aku tidak bisa menahan diri dan mengenai dahi Yin Shou. Saat setetes darah zombiku masuk jauh ke dalam tubuh Yin Shou segera merasakannya. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi beberapa puluh tahun lebih muda, mendapatkan kembali vitalitas masa mudanya, tetapi itu tidak berlangsung lama. Mengapa aku ingin memberinya hadiah? Dia tiba-tiba merasakan kehendak utama yang datang dari suatu tempat yang tidak diketahui, menyebabkan kepalanya terasa seperti akan pecah. Sangat menyakitkan, segera dia menjadi seperti mantra pengencang kepala San Wukong. Sangat sakit sehingga dia mulai berguling-guling dengan panik di tanah, kedua tangannya bahkan memukuli kepalanya dengan ganas. Itu adalah kulit dan tulang besi zombie, dia memukuli dirinya sendiri sama sekali tidak dapat menyebabkan pengaruh apapun. Dia berulang kali memukul dengan panik, dan pada akhirnya hanya mengetuk kepalanya, membantunya berdering. Tidak ada hal lain yang bisa diubah, aku tidak memperhatikan hal ini. Yin Shou yang meratap dan jatuh ke dalam kegilaan di tanah. Sebaliknya, aku menembakkan dua sambaran petir iblis Yin yang ekstrim untuk melepaskan tali orang tuaku. Ayah, ibu, Xiao Bao dan Xiao Li semuanya hilang. Aku yang telah maju menjadi Raja Jiangxi. Di depan orang tuaku, aku juga jarang menunjukkan sedikit emosi manusiawi. Mendengar ini, Kuang Tianming dan Shen Biun merasa seperti disambar petir. Shen Biun buru-buru bertanya apa yang terjadi. Aku menunjuk ke hal-hal yang terjadi sebelum Jiang dan menjelaskan secara kasar kepada mereka. Ayah, ibu, aku ingin menghadapinya. Itu bukan lagi sesuatu dari dunia manusia, aku harus membuat perubahan. Bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian pilih? Pasangan itu tidak pernah menyangka bahwa putra mereka akan menderita rasa sakit seperti itu. Untuk sesaat, mereka merasa sangat kasihan, dan kemudian memikirkan diri mereka sendiri, jika mereka terus menjadi manusia biasa. Setelah itu, siapa tahu akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam putraku berkali-kali. Aku ini sudah mencapai Jiangxi tingkat tertinggi, bahkan lebih tinggi dari Jiangxi leluhur.
Mayat yang kugigit bisa langsung naik menjadi 2 jiangshi leluhur. Tetapi esensi darah disebut esensi darah karena sangat berharga dan tidak bisa diberikan begitu saja. Setiap jiangshi, sejak lahir, memiliki 10 tetes esensi darah, dengan tingkatan yang berbeda. Hanya setelah hidup selama bertahun-tahun mereka dapat memadatkan setetes esensi darah, seperti jiangshi buas tingkat tertinggi sepertiku ini. Setelah esensi darah diberikan, tidak mungkin untuk pulih tanpa waktu 10.000 tahun. Dengan kata lain, aku paling banyak bisa menciptakan 10 jiangshi leluhur dalam 10.000 tahun. Selain itu, esensi darah juga tidak cocok untuk dihabiskan secara langsung, secara umum. Mempertahankan 5 tetes esensi darah tidak akan memengaruhi kekuatanku, jadi jika ingin kekuatan tidak berkurang, maka pilihan terbaik adalah menciptakan 5 jiangshi leluhur untuk menciptakan bawahan yang kuat semaksimal mungkin. Sekarang, orang tuaku hanya membutuhkan 2 tetes, tentu saja aku tidak terlalu peduli. Melihat keberadaan mereka berdua mungkin menjadi petir di masa depan putra mereka, keduanya hampir tidak berpikir panjang. Mereka pun bersiap untuk setuju. Tetapi sebelum setuju, Shen Biun yang baik hati tiba-tiba bertanya, "Kudengar jiangshi harus menghisap darah manusia untuk hidup, apakah itu benar?" Kudengar kalau terlalu lama lapar, mereka akan keluar dan menggigit orang secara acak. Aku tertawa dan berkata, "Itu semua hanya legenda. Sebenarnya hanya efektif untuk esensi darah. Aku akan membuat kalian menjadi jiangshi yang sangat hebat. Pada saat itu kalian tidak hanya tidak perlu menghisap darah. Kalian juga bisa berjalan di bawah sinar matahari dengan bebas dan juga tidak akan takut pada kalian." Hal-hal yang didengar dalam akal sehat tentang menahan jiangshi, bukankah kedengarannya tidak ada bedanya dengan manusia? Secara teori memang seperti itu, satu-satunya perbedaan adalah tidak akan menua dan sakit, mungkin di masa depan akan menyaksikan teman-teman meninggal satu persatu. Hati akan merasa sedih karenanya, asalkan tidak mencelakai orang, gigit saja kami. Shen Biun berkata sambil bersiap untuk membuka kerahnya. Melihat adegan ini, aku langsung tersenyum dan berkata, jiangshi harus menghisap darah dan menggigit orang juga hanya rumor palsu. Aku bisa langsung mentransfer darah ke kalian dari kukuku.